3, 4, 5, 12 rakaat pun boleh. Aduh, Oke. Nah, coba diam dulu kau diam dulu. Kau diam dulu. kamu tuh Kau diam dulu. Bang Mul, silakan. Sholat witir boleh 1, 2, 3, 4, 5, di 6 sampai mana 12. bergurunya tuh di Enggak, mana? paling banyak itu 3 rakaat, 2 rakaat pertama, terus satu rakaat terakhir, jadi 3 rakaat. Coba buka nih ini apa? Coba buka Google ya. Google lah. Kau nih. Kau jangan beriman kepada Google kau. Jadi bagaimana orang zaman dahulu yang nggak ada Google? Coba undang-undang Nggak, yang mau kau sampaikan di sini Makanya ini apa? kalau berguru Yang disampaikan di sini nggak ada apa? imamnya kayak gini. Yang mau disampaikan di sini apa? Saya naikkan Saya- kau. Juga Saya sampaikan, kita nggak boleh Nggak boleh apa? berlaku kasar sama non muslim, cara ngomongnya kayak gitu, enggak. Terus Nggak kepada respect. bagaimana? Terus Nggak respect. sebentar abang-abang. Nggak ada Jadi Rasulullah terus- ngajarin keras. Ya, terus kepada ngomong penghujat keras bagaimana? kayak gitu. Oh, jadi kau nggak baca sejarahnya kau nggak baca Sayyidina apa? Sayyidina Umar. Nggak tahu kau bagaimana sifat Sayyidina Umar? Oh, nggak tahu. Tidak kau. tahu. Ah, udah ada Kalau Bang tidak Umar. tahu itu mana? Sebentar. Kau nggak tahu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, apa masalah? Begini, Itu, ada Black penghujat dia bilang, ini si siapa si Black Block ini. Jangan, kita harus santun, harus lembut. Jadi Sayyidina Umar itu bagaimana ketika apa? Dia mau ya Allah. Lanjut Bang. Kalau mereka itu ya, para Iya. Rasul kayak Sayyidina Umar itu dia benar. Kalau kalian ini kan Terus kita nggak benar gitu. Kamu Kau tahu pikir dari kami mana nggak gitu? benar? Bisa Nggak, Bang dilembutin. kalau Bang. kalian tuh belum layak untuk Yang lainnya biarin Bang dulu, Scorpio. yang lain ini. Bang Scorpio, sebentar. Kau Black ya. Di sini ada guru kami. Kau enggak tahu lah kau tuh. mana gurunya? Mana gurunya? Waduh, sombong banget. Ya udahlah Bang Zuma, jelaskan Bang Zuma. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun." Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kata Allah, illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang baik. Itu panduan dari teologi penyampaian tentang dialog lintas agama. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi Allah tidak sampai di situ aja memberikan metode di dalam penyampaian dialog. Allah juga menerangkan, illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Berdebat dengan cara yang baik kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi itu ada pengecualian. Ada pengecualian kemudian. Jadi kalau kita menyapuratakan bahwasanya kita harus baik, itu bagus. Tapi untuk mengambil bagian dari misi penyampaian agama di tengah-tengah para penghujat, itu juga Allah menggariskan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka, ya kita harus keras. Harus keras. Kenapa kalau kita tidak keras, mereka kan semakin menghujat, menista, merendahkan Islam, merendahkan Allah, merendahkan kemudian Rasulullah, dan melemahkan perjuangan orang-orang yang berjuang kemudian di dunia apologet. Jadi kita tidak bisa melihat dari sudut pandang cuman satu aja, nggak bisa.
Kenapa? Karena Al-Quran juga menerangkan bahwasanya wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan dan kerja mereka itu adalah menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Kalau kita melemah terhadap penghujat, terhadap penista, ada yang bisa menjamin besok anak kita tidak murtad. Begitu kita meninggalkan dunia ini, lalu kita nggak tahu anak kita, cucu kita ternyata murtad. Kenapa? Begitu kencangnya arus pemurtadan yang mereka lakukan, dan itu masif, terencana, terstruktur. Kita ini aja yang tidur. Jadi kalau orang nggak ngerti tentang pergerakan misionaris, pergerakan kemudian rancangan, kemudian tujuan, visi misi mereka, target-target mereka setiap tahunnya berapa yang harus murtad, memang kita enak mengatakan, oh jangan begitu, kita ini Islam harus menyampaikan dengan sopan santun. Ya itu kalau matanya buta, tidak ngerti pergerakan di bawah tanah yang mereka susun. Tapi bagi kami yang tahu, yang paham, yang menyelami, yang terjun langsung ke situ, ya ngertilah. Jadi ya kalau Anda teman-teman yang kemudian menasihati kayak itu, ucapkan aja terima kasih banyak. Silakan siapkan kain kafan. Besok hari kalau mati bungkus aja sendiri dirinya, kan gitu ya. Barang siapa yang agamanya dihina, Allah dihina, nabinya dihina, kitab sucinya dihina, lalu kemudian dia masih melempem, silakan kemudian dia bungkus dirinya dengan kain kafan atau menggunakan kain daster jalan di pasar. Itu sih. Jadi kalau kita hanya melihat dari satu sudut, kemudian kita tiba-tiba menjadi penasehat, wow, keren. Berarti orang itu belum mengerti tentang dunia apologet. Yang mereka tahu Islam itu damai sejahtera. Ingat Bung, ingat. Islam itu jihad. Apa kata Allah di dalam Al-Quran yang saya barusan sampaikan tadi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu berakhlak karimah, menyampaikan dengan santun. Islam itu lemah lembut. Bukan kayak gitu aja yang disebut hikmat. Hikmat itu angkat pedang, itu hikmat. Angkat pedang ketika iman, ketika Islam, ketika Allah, Nabi, kitab dihujat, dinista. Itu hikmat. Indonesia ini merdeka karena hikmat jihad. Islam itu agama jihad. Siapa bilang Islam itu bukan agama jihad? Islam itu agama jihad. Bahkan untuk mencapai kehidupan kemudian, mencapai kehidupan layaknya orang-orang sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sudah menggariskan kepada kita umat Islam. Apa kata Allah? Jangan kau menyangka orang yang mati berjuang di dalam jalan Allah itu mati, tidak. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, kata Allah. Orang yang mati berjuang itu bukan hanya sekedar di medan perang. Yang teman-teman lakukan ini itu berjuang. Kita keras hanya kepada penghujat. Orang Kristen yang datang bertanya dengan lemah lembut, kita kasih karpet merah, kita kasih minum dengan baik, kita kasih makan dengan baik, kita sampaikan Islam dengan baik. Tapi kepada penghujat, gak ada kata belakang. Kalau penghujat, kita harus jihad, sampaikan dengan keras. Itulah gunanya kita belajar Bible, karena musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Musuh terbesar daripada Kristen itu adalah Yesus. Kita hanya menjalankan kemudian apa yang bagian daripada dakwah seperti itu. Nah, hanya saja kita juga harus takar diri, kita juga harus belajar setiap saat. Bukan hanya modal emosi, bukan hanya modal ngamuk-ngamuk. Kita juga harus membekali diri dengan ilmu. Seperti itu saya rasa ya. Jadi kalau ada penghujat kita diam, ada penghujat kita cuman melempem, apalagi ditanya berapa rakaat salat witir, jawabnya 2. Malu jadi penasehat. Malu.
Ibarat kata orang lagi ada di kubangan kerbau, habis itu teriak, bersihkan dirimu, itu ada sedikit tepung di pipimu, cuci. Sementara dia bermandikan kubangan. Salat witir 2 rakaat. Ini agama sekte apa lagi nih? Ya, jadi kalau ingin menasihati orang, paling tidak kita paham dulu. Wah, jelasin dulu sholat witir yang wajibnya, nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 rakaat. Coba jelasin. Orang Mana bicara dalilnya? Islam, Coba jelasin ya. orang berbicara itu pakai ilmu. Kalau cuman modal emosi, modal mulut, pantat ayam levelnya, bukan saya. Nah iya mana ya, coba kamu kasih dalilnya. Sholat witir tuh harus 2 rakaat. Coba. Mati Wija. Ini Islam kah? Ini Islam kah orang ini? Ngaku Islam, tapi dia bilang sholat witir itu 2 rakaat. Kok 2? Bang Zuma dari tadi nggak bilang 2 kok. Kalau belum sunat bang, jangan bilang mengaku muslim, ya. Kalau belum sunat, mending sunat dulu. Nah, tadi kan saya ditanya sholat witir berapa rakaat? 2 boleh, 3 boleh, 4, 5, 6, 7, 8, 12 pun boleh. Oh gitu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Anda 2 rakaat witir itu siapa? Coba jelaskan saya. Coba. Saya tidak minta penjelasan, saya minta pernyataan jelasin Anda saya. 2 rakaat itu yang ngajarin ini siapa? Anda berarti nggak tahu mana dalilnya sholat witir itu boleh 1, harus yang saya harus 3, tanya, gitu. saya cuma minta pertanggungjawaban Anda mengatakan witir itu 2 rakaat. Anda yang harus Yang keras. Muslim. Saya kalau ini lebih jangan keras debat. kepada Tinggalin orang debat, ngaku-ngaku ya. Islam. Muslim. Tapi Ya. kayak begini Nggak modelnya, boleh sholat 2 debat, rakaat malu, katanya sholat ya. witir, memalukan ente itu. misalnya sholat witir kata kamu 3 rakaat ya. Ya. Hmm. Mana dalilnya coba? Saya tanya mana dalilnya Anda mengatakan 2 rakaat? Saya nggak ngomong 2 rakaat, saya ngomong 1, 2, 3 boleh. 4, Nenekmu 5. kiper, apa kamu pikir saya nggak dengar? Nah ini nggak ada dalil tapi ujungnya kan Ya nggak ada dalil, nggak ada dalil. Aturan. Saya minta dalilmu mengatakan 2, 3 itu boleh, mana dalilnya? Belum sunat juga ngaku-ngaku Islam. Kamu ambil lakban, kulupmu itu tarik ke atas, habis itu lakban. Nah ini Nah ini Yang apa? yang kayak Yang kayak gini makanya apa? Kayak gini ujung-ujung apa? Kayak gini debat, apa? Terus Ya memang saya keras kepada orang yang tulul. salah ngomongnya. Saya Malu. keras kepada orang yang tulul, apalagi ngaku Islam. Witir 2 rakaat. Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu salat witir itu 2 rakaat? Tampil-tampil pansos, pingin dikenal banyak orang, yang penting tampil di tengah-tengah apologet, yang penting ngomong. Lah kamu levelmu itu pantat ayam asal goyang. Kita itu bro, kalau nggak ada ilmu ngapain kita tampil ngomong sok nasehatin orang? Ngapain? Apa lu pikir dunia apologet ini gampang? Hanya modal pantat ayam cuap, yang penting ngomong. Bilang aja mau pansos, udah turunin. Manusia kucluk, witir 2 rakaat, tampil depan umum, parah kali. Dah kau ke gereja sana. Dia bilang cari di Google. Kok belajar dari Google? Ya ada ya teman-teman sekalian, saudara muslim kalau ente Islam, kalau mau tampil sebagai penasehat silakan. Oh kami paling hormat. Pada guru-guru kita paling hormat. Tapi kalau cuman KTP-nya Islam, sok tampil, lalu kemudian nasehatin orang, tujuannya baik, tapi salah kaidah. Saya nih, orang yang sudah puluhan tahun di dunia apologet,
Apa sampean pikir nggak sering ketegur? Saya sering ditegur sama Habib, sama Habaib, sama Ustadz, sama Syekh. Saya sering ditegur sama mereka. Anakku, adikku, abangku, kayaknya keliru deh. Coba kita urai ayatnya. Itu mereka menegur kita di belakang panggung. Itu baru guru. Ini tampil-tampil mengatasnamakan Islam. Pipis cebok aja kagak. Diuji berapa rakaat witir? 2 rakaat. Apa-apaan? Ini nih yang kayak gini-gini, kalau dia Islam ini betul. Ini bisa jadi mangsanya Pandi Aceh. Siapa namanya? Pandi Aceh. Pendi bang, si Pendi. Nggak urus, Pendi mau dia pendi, mau dia pendek, mau dia cak bombong, nggak peduli aku sama dia. Korban-korbannya ini kasih Indomie, ya pindah dia itu. Tawang sholat witir aja nggak tahu dia. Lucu. Tampil jadi guru, sok nasihat. Belajar cebok dulu. Cebok itu pakai tangan kanan, bro. 1 sendok. Habis itu jilat tanganmu biar bersih. Ajar salat witir 2 rakaat. Apa ini? Aneh. Banyak manusia aneh sekarang. Saya biasanya kalau orang yang kayak gitu ya, tetangga-tetangga dekat rumahnya itu nggak betah sama dia. Gila urusan. Nggak tahu urusan, gila urusan. Ini mama-mama pula mau dilawatnya ya Bang Zuma ya. Iya. Yusuf Maju, selamat pagi. Agama apa Bang? Selamat pagi, saya Katolik Mbak. Silakan. Pagi Bang. Iya, Sehat Bang Yusuf? lihat Bang Juma ketemu lagi. Iya, ketemu lagi kita. Abang sehat kan hari ini? Sehat. Masya Allah. Iya, silakan Bang. Kita mau diskusi apa ini? Mau bahas apa ya? Saya ketemuannya saja ya, tapi masalah perbedaan pemahaman saja gitu gimana? Oke, boleh. Kembali ke Paulus ya, boleh? Bisa. Oh iya, kalau menurut saya dengar tadi apa kemarin ya, Bang Yuma tetap mengatakan bahwa sebelum Paulus yaitu Saulus, dia mengatakan nabi gitu ya. Muridnya Bang, yang mengatakan beliau seorang nabi. Oh, gimana itu? Di kisah para pewarta 13 nomor 1. Bagaimana dengan kisah pewarta 1343 Bang? Boleh, silakan. Saya nggak bawa ya. Iya. Di sana dikatakan pengajar kan si Saulus. Iya, nabi itu memang pengajar. Terus yang mendukung lagi tentang penurut pendapat Bang Yuma apa itu? Pendukung lain? Dia menuliskan sebuah kitab, dan kitabnya itu justru kemudian mematahkan semua hukum-hukum yang Tuhan datangkan kepada Bani Israel dengan mudahnya, dengan hanya mengatakan Yesus mati di atas tiang, maka semua hukum Tuhan yang Tuhan kemudian tegaskan kepada noisnya yang begitu luar biasa, kepada Bani Israel dengan begitu luar biasa melalui para nabinya. Enggak, Tapi dengan mudahnya hal itu dihapuskan. enggak, maksudnya yang 14 surat itu atau yang mana ya? Pada waktu Iya, jadi betul. nabi. Iya, betul. Kalau pemahaman saya yang 14 surat itu kan ditulis setelah mengikuti atau mewartakan Yesus kan itu. Benar sekali Bang. Kan Yesus memang menginformasikan setelah ia akan ada nabi-nabi palsu, bukan? Kalau nabi palsu kan banyak gitu kan. Ya, betul. Tetapi
penekanan daripada Yesus itu, nabi palsunya ini mengaku bertemu dengan Yesus, Bang. Enggak. Belum sebelum ke sana. Tadi kan pendukung sebagai nabi sebelum Paulus yang waktu Saulus itu kan Iya. kisah pewarta nomor 13 gitu ya. Ayat 1 itu Iya. kan. Di samping itu 14 buku gitu kan. Iya, benar. 14, iya. Nah, gini, kalau sebelum Paulus, waktu Iya. Saulus itu kan belum menulis 14 buku kan. Betul, Bang. Tapi di dalam di dalam Galatia 1, di situ dia mengaku bahwa dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya, gitu loh, Bang. Iya, betul. Iya, dia dipilih sebagai apa di sana? Iya, tetapi pemahaman Bang Yuma pendukungnya kan kisah pewarta 13 dan 14 tulisan itu. Masih ada yang lain nggak selain pendukung itu? Ya, ini dia, Galatia 1:15 itu. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau itu apakah dapat dikatakan mendukung sebagai nabi? Kecuali dia dipilih sebagai penyesat. Karena di dalam Mazmur 58 nomor 345, Tuhan memilih penyesat dari dalam rahim ibunya. Iya. Nah, Paulus ini dipilih sebagai apa? Sebelum ke situ, kisah pewarta kan yang menulis Lukas ya. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan Lukas 16 ayat 16? Nah, sama aja. Itu juga yang nulis Lukas. Ya, itu kan di situ dikatakan gimana kalau panjenengan hafal? Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam Lukas 16 ini, sangat terang bagi kita kemudian bahwasanya di sini tertulis bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai kepada Yohanes. Ya, betul. Ini timpang. Karena Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi asisten Paulus justru mengatakan hukum Taurat berlaku hanya Bisa dilanjutkan, Pak? artinya bahwa Yang ayat 16. dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Kan Ya. itu. Betul. Nah, sekarang permasalahannya timpang karena setelah Yohanes muncul Yesus yang justru mengatakan bahwa dia datang untuk kemudian Tuh. Kenapa bukan Yohanes yang menggenapi kalau hukum Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes? Bahkan di dalam Lukas 16:17 Yesus sendiri kan yang mengatakan, apa kata 17-nya? Kan timpang gue bilang. Iya, Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu kan yang saya katakan timpang. Iya, kembali ke ini loh Bang, ke Paulus yang nabi itu loh. Paulus Nah, nabi. itu dia. Nah, Abang yang kesini tadi. Silakan. Betapa banyak kemudian Paulus menganggap dirinya seorang nabi, seorang rasul. Banyak data-data di dalam kitab saudara yang mengatakan itu. Nah, kalau Paulus ini kemudian sudah mengaku dirinya sebagai seorang rasul, itu berarti dia dengan sendirinya mengaku sebagai seorang nabi. ya berarti pemahaman nabi antara kami Kristen dengan panjenengan berbeda gitu ya. Ya, silakan aja Bang, karena kalau kita menggagahi kemudian nafi atau nefi dalam Ibrani, tradisi Yudaism sebagai penyampai firman, dan juga nabi di dalam Al-Quran sebagai penyampai firman, lalu Kristen memaknai nabi itu dari aspek mana? Di dalam pemahaman dan pendalaman materi Yudaism, Bang, yang disebut nabi ini adalah orang-orang yang menerima firman. Iya, betul. Itu nabi. Lalu setelah dia menyampaikan firman tersebut kepada umatnya, maka dia disebut rasul.
Makanya tidak pernah dikatakan aku mengutus Musa untuk Musa. Tidak. Aku mengutus Musa untuk kaumnya Bani Israel. Mengutus berarti rasul, Iya. utusan. Nah, kalau sudah mengutus, utusan berarti itu levelnya di atas daripada nabi. Paulus mengaku sebagai rasul. Iya. Nah, berarti dia nabi. Begini, 12 murid Iya, Yesus kan silakan. juga utusan gitu ya. 12 murid Yesus itu kan juga utusan. Kemudian utusan. Yesus itu kan juga utusan. Satu-satunya utusan Allah yaitu Yesus gitu loh. Kemudian berarti Yesus dia mengutus 12 murid itu. bagus. Bukan Berarti yang bukan nabi. Berarti yang nabi di sini adalah Yesus. Ya betul, itu nabi, imam dan raja gitu ya. Yesus. Sekaligus rasul. Yesus itu rasul. Yesus itu diutus, bukan ya, diutus ya satu-satunya yang diutus kan kalau dalam perjanjian baru itu Yesus itu. Iya, berarti dia nabi, Bang, dan dia rasul. Dia memang bisa disebut nabi, bisa disebut imam, bisa disebut raja, bisa hamba, bisa kurios, bisa anak manusia, dan banyak jabatan yang disandang oleh Yesus di dalam Alkitab. Termasuk rasul kan? Termasuk itu satu-satunya utusan tetapi dari Allah, dari Bapa itu. Iya. Maksud saya termasuk rasul kan dia? Ya betul diutus untuk menjadi manusia gitu ya. Iya. Diutus untuk Bani Israel. Aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Berarti dia rasul. Ya. Jadi gini, cakupan seorang nevi atau nabi itu adalah yang menerima firman. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, nah tuh nabi tuh, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Sekedar berbicara, sekedar menyatakan diri. Nabi ini nanti disebut rasul ketika pernyataan Tuhan menurut penglihatannya dan firman Tuhan menurut mimpinya itu diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia disebut rasul, naik level. Ya itu kalau pemahaman kami, nabi itu adanya yang khusus untuk nubuat tentang adanya penyelamat itu di perjanjian lama. Kemudian kalau zaman dulu ya, zaman sebelum Yesus itu memang yang diutus oleh yang penyelamat itu atau perantara itu lewat para nabi itu gitu kan. Kemudian itu kan tidak berhasil. Nah, pada zaman akhir ini anaknya lah yang diutus untuk menjadi manusia gitu kan. Jadi gini Bang, itu definisi Kristen. Oh iya. Sekali lagi saya katakan, nabi itu tak ada di Kristen. Nabi itu adanya di Bani Israel dan Bani Ismail. Di Kristen itu tak ada. Jadi untuk memahami nabi, memahami rasul itu suka-suka Kristen, tapi tidak berdata Bang. Mohon maaf nih saya katakan nih, mohon maaf. Di dalam Bilangan, sekali lagi, Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi atau nevi dalam bahasa Ibrani. Aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Itu nabi. Iya, betul. Nah sekarang nabi ini menerima firman. Itu masih untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Iya, betul. Nah, nanti disebut sebagai rasul ketika dia nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada umatnya. Nah, Yesus, aku diutus untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini rasul. Sebelum menjadi rasul, dia nerima firman dulu, baru menjadi rasul. Nah sekarang rasul itu sendiri
adalah orang yang menerima firman dari Allah, lantas diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Itu disebut rasul. Sedangkan di Kristen, yang disebut rasul bukan nabi. Celakanya itu di situ, Bang. Makanya disebut nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena dia menjadi rasul tanpa melalui syarat pertama, yaitu menjadi nabi. Untuk menjadi rasul wajib jadi nabi dulu. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus termasuk, itu bukan nabi. Tiba-tiba menjadi rasul, berarti mereka ini adalah nabi-nabi palsu, alias rasul-rasul palsu. Gitu, Bang. Sederhana kok itu. Ya, kalau Ya, silakan. di depan kan saya mengatakan perbedaan pemahaman ya. Itu kan pendapat Betul, betul. Bang Yuma seperti Betul. itu. Kalau pendapat kami sebagai Kristen Katolik, nabi-nabi itu zaman dulu. Kalau zaman akhir inilah Yesus itu yang diutus untuk menjadi manusia. Kemudian satu-satunya yang diutus Yesus. Kemudian Yesus mengutus 12 murid pada waktu sebelum disalib. Itu kan ada 12 murid ya, yang satu ya Yudas Iskariot itu. Dan 12 murid inilah yang mewartakan atau diutus untuk mewartakan keselamatan, mewartakan tentang Yesus itu yang kita kenal, yaitu Injil atau kabar baik. Kemudian setelah Yesus sebelum naik ke surga itu kan 40 hari masih di dunia ini ya, belum naik ke surga, katakanlah masih melayang-layang gitu ya, 40 atau 50 hari. Nah itu ketemu si Paulus itu mau ke Damsik itu, di kisah para rasul 9 itu, dan mengutus dialah untuk yang di luar Bani Israel. Kalau pemahaman dari Kristen Katolik seperti itu, Bang. Oke, jadi Kemudian kemudian Ya, lanjut. yang lain ya. Kalau di dalam ini, Bang, di dalam yang sering panjenengan sebutkan di Yohanes 17 gitu ya. Nah, inti dari Yohanes 17 itu kan doa Yesus untuk muridnya. Menurut pemahaman Bang Yuma, maksud doa itu harapannya apa pada murid-murid itu atau pada yang percaya? di Yohanes 17 di nomor berapanya, Bang? Semuanya. Doa itu kan semua doa itu. Intinya kan Iya. doa Yesus pada murid, dan juga ada yang dikatakan tidak hanya murid. Itu intinya apa? Untuk agar apa murid-murid itu dan yang percaya? Menurut Oke. Bang Yuma. Baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara kemudian terkait dengan Yohanes 17, ketika kemudian Yesus berdoa, Yesus mengawali dirinya dengan pengakuan iman agar dipermuliakan, kan gitu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan dirimu di dunia dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sebab, kata Yesus, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Menuruti firman-Mu. Jadi mereka di sini itu bukan Kristen, bukan Katolik. Jangan berkembang, Bang. Inti harapan doa itu agar apa gitu loh. Iya, agar murid-muridnya memperoleh hidup yang kekal. Intinya itu di situ. Agar Yesus dan muridnya bersatu dengan dirinya dan juga bersatu dengan Tuhannya. Itu intinya di sana. Oke. Itu ya. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah mereka di sini siapa? Katolik atau Yahudi? Itu poinnya. Sebelum ke sana, Bang. Silakan.
sebelum ke situ ya, ini kan hanya kita membicarakan inti dari Yohanes 17. Iya. Itu memang benar ya, yang dikatakan Bang Yuma tadi, agar menyatu atau hidup kekal. Ya, menurut pemahaman kami juga seperti itu. Jadi inti doa itu agar, kalau bahasa Jawanya, manunggaling kawula jati marang Gusti gitu, kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, menyatunya manusia dengan Allah, menyatu di dalam kebenaran. Jadi sejauh itu yang dilakukan kebenaran, maka itulah sudah menyatu dan diangkat menjadi anak Allah. Demikian juga yang di Yohanes 17 itu, di catatan nomor 20 itu juga tidak hanya murid yang didoakan, tetapi bagi semua yang percaya pada murid-murid itu juga akan menyatu di dalam kebenaran itu, yakni di dalam kerajaan Allah. Itu perbedaan pemahaman kami dengan itu. Kalau ini Bang, kalau utusan itu kan di 17:3 kan Yesus itu diutus ya. Nah, ini utusan itu sebenarnya sejak kapan? Diutus itu sejak kapan? Iya, baik. Jadi sebelum ke sana, kita sikapi dulu yang pertama, Bang. Ketika Yesus sedang mengatakan mereka, di situ sekali lagi saya katakan ini yang harus saudara saya pecahkan. Di sini tidak berbicara mengenai Kristen, apalagi Katolik. Itu dulu. Jadi jangan merasa GR dengan mengaku-ngaku bahwa aku ini bagian daripada Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka ini siapa? Orang Yahudi yang menjadi pengikutnya saat itu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka ini murid yang diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi, mencari umat Israel yang sesat. Bukan mencari orang non-Israel. Murid-muridnya dipesan, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini. Domba yang dimaksud itu adalah umat Israel, bukan Katolik. Gak ada hubungannya. Jadi kalau kita berbicara supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, itu bukan Katolik. Kenapa bukan Katolik? Karena orang-orang kudus adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di dalam nomor 4-nya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Nomor 6-nya, penekanannya di situ. Iya. Aku telah sabar. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Siapa itu? Bani Israel. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Saya ulang. Dan mereka telah menuruti firmanmu. Siapa yang menjalankan hukum Taurat? Katolik atau Yahudi? Yahudi yang mengikut Yesus. Jangan berkembang Bang. Oh, tidak berkembang, sama sekali tidak. Justru di situ intinya, Bang. Mereka telah mendengarkan firman-Mu. Yang mana firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu perjanjian lama. Apakah orang Kristen mendengarkan perjanjian lama? Tidak. Apakah orang Katolik menjalankan perjanjian lama? Tidak. Sementara firman daripada Tuhan Elohim itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Itu satu. Yang kedua, nanti abang tanggapi. Saja Bang, jangan berkembang Bang. Saya senangnya hanya perbedaan pemahaman. Tadi kan sudah jawab toh jenengan. Iya, ini perbedaan pemahaman kita. Jangan dikembangkan, itu kan pengembangan menjadi beda nanti. Kita kan hanya perbedaan pemahaman saja. Iya, ini perbedaan kita, Bang. Ini saya sedang mengutip dan mengulik. Karena Bang Yuma kan mengatakan tidak berbicara pada Katolik tadi. Kan saya tidak mengatakan Katolik tadi. Tapi kan Anda seorang Katolik, tapi merasa sebagai pengikut Yesus kan? Bukan begitu Bang. Kita tadi kan semua yang percaya, saya bilang begitu kan. Di dalam Yohanes 17:20 itu bukan orang
Kalau seorang itu percaya kepada Yesus, mustahil jadi Katolik, Bang. Ini Mustahil. kita akan membicarakan Yohanes 17 yang Iya. nomor 20 itu kan Iya. tertulis Iya. semua orang yang percaya. Di sana tidak dikatakan Katolik, Israel atau apapun, tidak, hanya dikatakan semua orang. Kita berdasarkan catatan yang ada, Bang. Semua orang yang percaya, dan orang Iya. Katolik itu tidak percaya kepada Yesus. Itu kan begitu loh. Coba dibaca yang catatan 17. Saya baca. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka siapa? Mereka ke-11 murid. Iya betul, sudah Nah, itu. ada tidak ke-11 muridnya ini yang mengajarkan untuk menjadi Katolik? Begini loh Bang, itu kan nanti berkembang. Saya hanya perbedaan pemahaman, bukan TikTok ya Bang. Bukan TikTok kan, bukan ya. Hanya perbedaan pemahaman. Jadi pemahaman Bang Yuma tentang apa inti doa nomor 17 itu tadi kan agar menyatu dan hidup kekal. Saya juga memahami itu. Kami pun pemahamannya sama, yaitu kalau bahasa Jawanya tadi manunggaling kaulo jati marang Gusti. Sekarang manunggaling kaulo jati marang Gusti itu kan ada cara-caranya gitu nanti itu berkembang. Sekarang kita kembali ke nomor 20 dan sudah Bang, sudah cukup karena kami hanya begini Saudara Yusuf, Bang Yusuf, apakah Abang ini merasa percaya kepada Yesus? Kalau kalau kami punya beberapa jabatan ya, Yesus itu bisa dikatakan hamba, bisa dikatakan utusan, bisa dikatakan kurios, bisa dikatakan. Yesus mau dipercayai sebagai apa, Bang? Ya itu tadi saya katakan, imam, ada nabi, ada raja, itu bisa dikatakan pada Yesus seperti itu. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Abang ini percaya? Memang ada kata-kata di situ di Matius 15 berapa 18 ya, atau 16 18 gitu kalau nggak salah itu. Tetapi itu kan hanya untuk menguji wanita Kanaan yang minta tolong Yesus, akhirnya juga ditolong juga kan, karena apa? Karena imannya dia yang cukup kuat gitu kan. Itu hanya menguji iman menurut pemahaman saya. Tapi menurut pemahaman Bang Yuma kan beda kan. Coba pemahaman Bang Yuma untuk catatan itu. Ibu ini percaya enggak kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel? Ibu itu percaya enggak? Gini Bang Yuma, ibu ini percaya bahwa si Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Bukan itu, jangan diplesetkan pertanyaan saya. Ibu ini percaya tidak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Ibu itu, perempuan itu percaya tidak? Coba silakan dibaca secara lengkap. Nah, kok larinya justru secara lengkap? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak di sini Bani Yakub diberikan kepada guguk. Kira-kira ibu ini percaya nggak ucapan Yesus itu? Ya gini, sekarang perbedaan pemahaman di situ saja Bang. Menurut Bang Yuma, ini yang saya tanya kepada abangku ini. Perempuan ini percaya tidak kalau Yesus itu hanya untuk Israel saja? Percaya tidak wanita itu? Kalau pemahaman kami ya Bang, pemahaman kami memang wanita itu percaya. Ya nanti dulu bahwa Yesus hanya untuk Yesus diutus untuk Bani Israel karena bagus. Karena Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel gitu kan, tidak untuk Bani yang lain-lain kan. Bukan Taurat, Yesusnya kok jadi larinya ke Taurat, abang ini? Karena itu maka hukum Taurat inilah
Yesus datang hanya di Bani Israel karena dengan hukum Taurat ini dia akan mengenapi, itu kan pemahaman Ya, kami seperti itu. kalau pemahaman begitu apa? Bang Yuma gimana? Bukan debat ya, pemahaman Bang Iya, Yuma saja. begini loh Bang, begini. Kita kan, abang saya ini ngambil contoh perempuan tadi. Yesus mengatakan kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu perempuan ini datang, bersungut-sungut dia memohon kepada Yesus. Usirlah, kata Yesus. Lalu kemudian wanita itu minta tolong. Lalu Yesus menerangkan, ibu, aku ini hanya untuk Israel. Tidak patut makanan. Makanan di sini yang dimaksud itu Yesus. Roti, dia itu roti. Makanan itu diriku, Yesus. Tidak patut diberikan kepada. Apa nih? Oh, ya silahkan Bang, teruskan. Oke, baik. Tidak patut makanan yang disediakan untuk anak Bani Israel diberikan kepada guguk non Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu ini percaya enggak kalau Yesus hanya untuk Israel? Percaya atau tidak? Bapak mengatakan percaya. Karena percaya itulah makanya anaknya sembuh. Berarti kepercayaan wanita tadi, Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus hanya untuk orang Israel, maka orang itu antikristus atau serigala nyamar domba. Kan di situ dalilnya. Dan bukan hanya untuk ini saja aku berdoa, mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, Yesus sendiri memerintahkan, kemudian menyampaikan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus apa? Salah satunya Matius 10 nomor 5. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Jadi Katolik nggak punya tempat, kita nggak punya tempat di Islam maupun Katolik tidak punya tempat di meja, di kampus, di kelas pengajaran Yesus. Kita tidak punya tempat. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada orang Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, berarti dia pengikut nabi palsu yang nyamar seperti serigala domba. Pasti itu, pasti. Nah, inilah yang terjadi, Bang. Saudara saya ini, Bang Yusuf, adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, bukan pengikut murid Yesus. Wanita tadi disembuhkan, apa kata Yesus? Imanmu besar, wahai ibu. Kenapa imanmu besar? Karena ibu itu mengakui kalau dirinya anjing. Benar Tuhan, tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Oh, Yesus tersentak. Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Kenapa? Karena ibu itu percaya Yesus bukan untuk dirinya, Yesus untuk domba aja, yaitu Bani Israel aja, bukan untuk anjing. Maka Yesus mengatakan, wow, keren, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan ibu. Sembuh anaknya. Ibu itu tidak nyamar seperti domba, karena dia tahu dia bukan Bani Israel, dia adalah anjing. Ini Katolik muncul-muncul, mohon maaf, muncul-muncul, ngaku-ngaku sebagai pengikut, ngaku-ngaku sebagai domba. Ini dasarnya apa? Ya, saya kira begitu, Bung. Saya pamit dulu 10 menit, saya ibadah dulu, zuhur, habis itu saya kembali lagi. 10 menit aja insya Allah. Demikian. Silakan diambil alih adik-adik sekalian. Ya. Ya, Hari, selamat siang. Halo, Hari. Allahu Akbar. Hari. Aduh. Dan harinya. Hari. Saya naikkan Boleh, dia minta Tor, Hari. naik. Saya naikkan tapi nggak bicara, saya turunkan lagi ya. Jauh dari perangkat kali dia, Kak. Iya, kalau jauh dari perangkat, jangan minta permintaan naik. Ketika dinaikkan, dia tidak standby kan gitu.
Ya terserah kakak moderator menurunkan juga boleh. Iya, turunkan biar dia tahu gitu loh. Ya Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Jangan-jangan Pak Yusuf ibadah juga ya Pak Yusuf ya? Pak Yusuf. Tetap tadi dia noise. Dia cuma mau ngomong sama Bang Zuma kayaknya Bang Yusuf. Tadi dia noise makanya aku mute kan. Tadi Bang Zuma akan dia turun. Itu Bang, wrong. nggak tahu. Bang Zuma bilang begini. Entah apa tuh tadi noise. Waktu dijelaskan. Aduh. Yusuf, ayo, nggak mau dia, udah turun dah. Pak Yusuf ambil wudhu. Kristen yang mau naik silakan ya. Di sini ada Bang Zuma, tapi Bang Zuma izin sholat dulu ya, karena di sana daerah Sulawesi udah masuk sholat zuhur. Di Kota Medan 1,5 jam lagi. Aduh. Di Medan 1,5 jam lagi. Di Sulawesi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Sini sebentar lagi di sini. Sebentar lagi. Ini udah balik tuh belum nih hostnya nih? Lagi masak itu, masak ikan asin dia mungkin. Apa tuh namanya tadi tuh ada tuh saya baca typing itu yang Nabi itu sudah pasti Rasul itu bukan ya. Nabi itu belum tentu Rasul, Rasul itu sudah pasti Nabi. Karena Nabi itu penerima wahyu tapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu. Gitu. Rasul itu penerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Gitu ya. Terus juga tambahin perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi hanya untuk golongan atau bangsa atau kaum tertentu, sementara Rasul untuk seluruh umat manusia. Itu aja. Makanya kan di antara 25 Nabi itu kan cuma Rasulullah yang bergelar Rasulullah kan cuma Nabi Muhammad. Yang lain Nabi semua. Ada beberapa Rasul memang. Iya. Ralat Dinda, ralat. Ralat. Iya. Nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Kalau Rasul, Nabi yang menerima firman selain untuk dirinya juga untuk kaumnya. Itu Rasul. Rasul ini terbagi dua. Ada yang diutus hanya untuk kaumnya, bangsanya, tapi ada juga yang diutus untuk seluruh manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kadang memang pelajaran-pelajaran kita dulu itu kita sering lupa gitu loh. Harus diulang supaya kita tidak lupa lagi. Kita harus ingat. Makanya Nabi menerima firman untuk dirinya. Rasul adalah Nabi wajib. Jadi kalau Nabi itu SMA, Rasul itu S1. Kalau ada orang yang punya ijazah S1 tidak punya ijazah SMA, itu ijazahnya palsu. Itu yang dialami oleh mereka. Cacat hukum. Mereka mengaku Rasul tapi tidak melalui pintu Nabi. Cacat Rasul itu, cacat hukum itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu maksudnya yang ngaku Rasul, yang bukan Nabi tapi ngaku Rasul. Mengaku Rasul sama dengan mengaku Nabi. Mengaku Nabi belum tentu ngaku Rasul. Tapi kalau sudah ngaku S1, sudah pasti dia ngaku SMA. Sudah pasti dia ngaku lulus SMA. Bilangan 12 nomor 6, jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada nabi tersebut, aku Tuhan berkata kepadanya melalui mimpi kepada nabi tersebut. Ada nggak perintah bahwa aku bila di tengahmu ada nabi, aku akan memerintahkan? Tak ada seperti itu. Jika ada di tengahmu seorang nabi, aku akan menyatakan diri, aku akan berfirman kepadanya. Titik. Itu nabi. Ketika Rasul, maka berbicara bahwa orang tersebut pasti terlebih dahulu menerima firman dulu. Coba Nabi Abraham menerima firman nggak? Nerima firman. Ishak nerima firman nggak? Nerima firman. Ada nggak perintah kemudian Nabi Isa untuk mengajarkan ajarannya? Tak ada. Berarti dia hanya Nabi, bukan Rasul. Habis itu siapa? Yakub. Yakub menerima firman. Yes. Ada nggak Nabi Yakub itu diperintahkan untuk menyampaikan firman? Tak ada. Bakti Yakub bukan Rasul, dia cuma Nabi.
Bagaimana dengan Nabi Musa? Nerima firman nggak? Nerima firman. Habis itu dia diutus nggak untuk menyampaikan firman itu? Diutus, berarti dia rasul. Ah, itu dia perbedaannya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus nerima firman nggak? Nerima firman. Habis itu dia disuruh menyampaikan firman itu nggak? Disuruh. Berarti dia nabi dan dia rasul. Bagaimana dengan Paulus? Menerima firman nggak? Enggak. Bagaimana dengan Lukas? Nerima firman nggak? Enggak. Markus nerima firman nggak? Enggak. Bang, Paulus terima firman, Diam Bang, dulu. firman dari mimpi. Tunggu terus, sahabat. Jadi orang-orang ini tidak pernah diberi firman. Orang-orang ini hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan. Paulus menuliskan berdasarkan dari apa yang dia karang sendiri dengan mengaku bertemu Yesus. Sementara penyampai firman bukan Yesus. Bukan Yesus sebagai penyampai firman kepada seorang nabi. Tapi Yesus mengajarkan yang menyampaikan firman adalah Roh Kudus, roh kebenaran yang menerima. Roh Kudus menyampaikan, roh kebenaran yang menerima. Itu proses pencapaian nabi dan rasul. Nah, karena mereka ini mengaku rasul tapi tidak melalui tangga nabi, maka kerasulannya palsu. Kenabiannya apa lagi? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu dalam hal menyampaikan segala sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Tuhan. Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Jadi gitu. Jadi pelajaran kita yang dulu-dulu, saudara saya, adik saya Sanora, memang kadang kita lupakan bahwa Nabi itu orang yang menerima firman untuk dirinya. Ketika dia diinstruksikan untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada kaumnya, maka dia adalah rasul. Rasul syaratnya harus Nabi. Gak boleh jadi rasul kalau tidak jadi Nabi. Kalau ada rasul tidak pernah jadi Nabi, ambil ajarannya, pijak-pijak, buang, bakar, jangan terima. Itu pasti palsu, karena dia tidak melalui tangga Nabi. Apa tangga Nabi? Tuhan menyatakan dirinya kepada penglihatannya. Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpinya. Dan itu hanya dialami oleh para nabi, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang terjadi kepada Paulus di dalam kisah para rasul 22 nomor 8, nomor 9 dan seterusnya, itu bukan pernyataan Tuhan. Itu seperti yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 22. Ketika ada orang kerasukan setan, orang itu tiba-tiba buta. Pernah nggak baca? Kalau Paulus itu tiba-tiba buta, pernah nggak? 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 Pernah. Pernah. Berarti dia kerasukan Iblis. Nah, itu dia. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya sudah wudhu, saya lanjut dulu ibadah ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pikir Bang sudah, aduh ini ya Allah. Balik lagi. Berarti teman-teman dengerin ya, dari pernyataan Bang Juma, berarti si Luga Nabi palsu, dia setan. Sesat. Ya, itu makanya saya bilang. Saya taunya dari apa ya, Ustadz Wafi waktu tanya tuh. Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Nah, jadi ada beberapa Rasul memang diakui di Islam, ada beribu Nabi. Tapi yang kita apakan cuma 25 Nabi gitu. Allahu Akbar. Ya, seperti itulah. Jadi kita ini sebenarnya jangan apa ya, jangan putus untuk mau belajar ya, walaupun biarlah kita dikatakan bodoh ya kan, daripada kita sudah bodoh tapi sok tahu pula ya kan. Contohnya guys. Iya kan? Iya. Saya kadang begitu. Apa bedanya Nabi dengan Rasul gitu loh. Saya cari kayak nanti di Google, lagi lebih afdol kita tanya sama yang memang nyata sudah punya ilmu ya. Saya tanya waktu itu sama Ustadz Wafi dengan Unirifa tuh. Jawaban dengan sama gitu. Iya, daripada tersesat. Iya. Saya nggak apa-apa dikatakan, oh berarti kok pemahaman Islam kau kurang, nggak apa-apa. Ya karena apa? Kadang saya belajar dari anak saya loh. Mak begini-begini, mak begitu. Oh, jadi saya tanya lagi Unirifa, Uni memang begini ya? Iya. Nah, gitu ya. Karena apa? Ya, Karena kalau misalnya salah karena belajar ya, Gak buat apa apa-apa. malu? Yang malu tuh kalau udah salah ngegas. Ngotot, iya. Kayak tadi itu kan, si Black itu. Rokaat 2 tuh cuman ya. Maksudnya setelah sholat sunnah 2 rokaat,
baru ditutup dengan witir 1 rakaat jadi 3 gitu loh. Aku kalau jadi dia tuh kuturun lagi lah kak, tak mungkin. Enggak, dia kayaknya dia baru masuk loh. Dia aja kenal sama Bang Zuma nggak tahu dia tuh. Mana gurunya? Mana? Ya, bocah makanya aku ketik di bawah. Aku bilang kayaknya dia tuh baru masuk ke apa komal-komal ini perdebatan, baru muncul di FYP-nya dia. Jadi kayak orang baru bangun tidur gitu kan. Ada apa ini? Kayak baru kaget gitu loh. Iya. Kalau seandainya dia sudah lama ngikuti kayak gini, tahu dia kenapa kita melakukan ini ya kan? Ada alasannya, bukan kita duluan. Begini ya, Dini ya. Kalau kakak itu ya masuk room gini, kalau saya lihat itu di Oten, saya tuh kalau baru buka TikTok tuh saya scroll tuh pertama lihat itu roomnya Oten. Nah, ketika dia membahas Al-Quran dengan hadis itu, saya tuh WA Uni Ripa tuh. Uni, ini maksudnya bagaimana? Uni, ini maksudnya bagaimana? Dan salahnya Jadi- kita bertanya ya kan? Iya, kadang kalau Uni jawabnya lama, saya masuk ke roomnya API Jabodetabek itu kan ada Ustadz Muhammad Hanafi situ. Nah, saya masuk situ, Ustadz boleh nanya? Boleh Bunda, mau nanya apa ini? Nah, jadi kita tuh belajar terus lah, belajar. Makanya kejarlah ilmu sampai ke liang lahat, itu betul itu. Ya kalau Jadi tak kalau- belajar ya, nanti disesat-sesatkan sama mereka tuh kayak kiamat bikin Iya. bikin apa itu. Nanti kalau kita tak tahu, tak punya ilmu, kita iyakan aja dia. Kita pun Iya. mau kontrolnya bingung. Kayaknya jangan malu belajar ya, walaupun dikatakan kau Islam walaupun tapi bodoh kau, ilmu kau nggak ada, nggak masalah. Iya kan? Mu'alaf maklum lah kan masih pelajaran. Tapi kalau muslim kayak dari lahir kayak aku nih kak, ini yang bikin malu kalau misalnya nggak tahu ya. Nggak apa-apa itu. Oke, pasien kita kadang- selanjutnya silakan Sekolah nggak naik. belajar pala. Aku sambil masak ya, weh. Iya. Kaliber. Ikan asin apa konten? Itu loh ikan asin apa sih namanya itu, terus campur tempe. Aku sampai ngebayangin dari semalam pengen makan ikan asin. Soalnya bosan ikan ayam udah lama nggak makan ikan asin. Yang baru naik nih, moderator siapa nih? Kaliber ya tadi. Kaliber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya bang, ada yang mau disampaikan ini pial berdahak ini, tengoklah nih kan, dia sebut pula lubang mamaknya Yesus ya kan, tengoklah itu. Iya, Kaliber agama apa? Islam ya? Apa yang mau disampaikan bang? Tak ada terpencet mau naik tadi. Kepencet. Lah, kalau itu dia di bawah aja ya bang ya, biar kita nggoten. Bawa boleh. Serius. Yang di bawah ya, saudara-saudaraku yang seiman, tolong tap-tap layar. Yang Kristen tolong dikondisipkan typing Anda ya. Kalian harus betul-betul mengamalkan ajaran Yesus, yaitu kasih. Jangan nanti ketika kami keluarkan kasih kami, kalian bilang, oh inilah akhlak Islam ya, suka menghujat ya. Nenek kiper kau, gigi kiper kau menghujat boleh. Jadi saya membantah hujatan kau. Maksud kau apa? Ya Karis, silakan. Selamat siang bang. Agama apa bang? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam bunda. Ya bunda Islam bun. Iya, saya Islam, alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan bun. Jadi ini mau nanya, sepengetahuan maksudnya yang sudah saya ikuti selama ini kan, apalagi yang Bang Zuma bilang semalam, katanya semua nabi itu berasal dari Tuhan yang sama ya. Iya. Jadi itu perjanjian lama itu sebenarnya kitabnya sebenarnya atau gimana ya? Tunggu bentar dulu pertanyaannya tuh bikin aku ketawa loh sambil goreng tempe. Emang Tuhan ada berapa? Enggak, ini kan maksudnya kan saya itu kan penasaran. Ini kan banyak Perjanjian lama, agama-agama nanya yang perjanjian Tuhan lama. itu Emang Tuhan ada berapa ya Allah? Aku sambil goreng tempe gara-gara ini langsung kebuka Awas diet hangus lah. tempe munte, awas hangus. Ya, ya silakan Bunda kalau Karis, misalkan silakan. untuk apa Nabi Ibrahim itu kan untuk orangnya Yahudi gitu. Terus sampai terakhir kan Nabi Nabi Isa. Ibrahim kok untuk orang Yahudi piye toh? Ya, maksudnya untuk Bani Israel maksudnya tuh. Loh, jangan kayak jangan. gitu. Loh, jadi Ah, Nabi enggak, Ismail itu bagaimana? Maksud saya, Nabi maksud saya juga itu. ini maksudnya bukan dari Nabi Ibrahim, keturunannya dari Nabi apa? Gimana nih? Mbak, Mbak memang orang Islam ya? Enggak, Saya dulu orang bang. Islam. Jadi ini kan mau bertanya. Jadi tadi kan Iya. kata Bunda Noranya itu
Kita itu lebih baik bertanya daripada kita sesat Iya, jalan, ya nggak enggak? apa-apa. Iya. Jadi Maksudnya ini saya Nabi bertanya. Ibrahim itu bukan untuk orang Israel. Bukan dari keturunannya, dari turunannya. Jadi Keturunan anak Nabi Ibrahim. Ada Jadi yang kan- jadi, ya benar. Jangan lupa maksudnya Nabi gitu. Ismail. Iya, Nabi Ismail, iya buat kita kan orang Islam ya kan. Jadi kan Iya. saya bertanya ini. Jadi kalau orang Kristen itu kan bilangnya itu perjanjian lama itu kan orang Kristen ya, orang Kristen maksudnya diambil sama orang Kristen gitu. Sampai mereka membuat perjanjian baru. Jadi saya berpikir perjanjian lamanya ini sebenarnya kitab dari mana sih maksudnya? Itu beneran kitab dari Allah atau gimana gitu? Silakan Bunda Nora menjawab mungkin. Nanti di sini ada Bang Zuma. Izin abangku Bang Zuma ya. Saya izin menjawab sepengetahuan saya Bang Zuma. Iya jawab aja lah Ukti katanya kan. Begini Bunda Karis, setahu saya ya. Kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Kristen ya. Sanora noise ya. Siapa yang noise di sini? Kapal siapa ini. tuh? Kapal, kamu turun aja deh, jaringan kamu merah tuh. Beli cari jaringan dulu. Nah, Bunda Karis begini ya. Ini umat Kristen ini nggak tahu sebenarnya ini mereka punya kitab suci ini yang mana gitu loh. Kalau dibilang Injil itu tidak mungkin karena mereka tuh Biblos ya, mereka tuh Bible. Nah, kalau kitab orang Yahudi jelas kitab Tanakh, kitab Taurat, ya kan? Nah, itu yang dicaplok mereka itu ditempelkan menjadi perjanjian lama. Nah, kalau mereka nggak ada perjanjian lama, ya kan? Nggak mungkin akan ada Yesus. Karena apa? Nubuatan tentang Yesus nanti dari mana mereka mau ambil? Kan mereka katakan Yesus itu keturunan Daud. Sementara Daud ini perjanjian lama, kitab orang Yahudi itu. Nah, kalau sekarang katanya kitab Taurat, Injil, Zabur itu, apakah betul-betul kitab Taurat itu adalah kitabnya orang Kristen perjanjian lama? Tidak. Kan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kita tuh cukup mengimani memang adanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi ini gitu loh. Terus mana kitabnya? Ya sudah, Allah tuh sudah menjaganya, sudah pada Allah. Jadi kita tidak perlu tahu lagi mencari-cari. Oh, kita harus cari tahu. Tidak perlu. Kita cukup mengimani memang ada kitab terdahulu gitu loh. Jadi kitab yang dimiliki orang ini sekarang, apakah betul itu kitab Taurat? Tidak. Karena apa? Di dalam Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa alih-alih kitab dulu itu sudah merubah-rubah isinya. Nah, kitab Al-Quran inilah yang membenarkan dan menyempurnakan. Bahwa membenarkan apa? Bahwa memang ada kitab-kitab yang terdahulu. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan bahwa memang kitab-kitab terdahulu itu sudah ada tangan-tangan yang merubah-rubahnya gitu loh. Dan menjadikan kitab yang sekarang. Contoh, perjanjian lama, kitab Taurat katanya. Terus kitab Zabur pun, kitabnya Nabi Daud ditempelkan ke situ. Apakah sesuai dengan kitab yang terdahulu? Itu tidak. Tidak ada lagi. Al-Quran inilah terakhir kitab yang diturunkan oleh Allah untuk memberitakan bahwa memang ada kitab-kitab terdahulu yang isinya seperti ini, seperti itu gitu loh. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Begitu ya Bunda Karis. Silakan Bunda Karis. Jadi itu yang perjanjian lama itu maksudnya gimana? Maksudnya itu sudah diubah-ubah. Perjanjian lama itu sebenarnya begini ya Bunda. Kita tuh tidak meyakini bahwa itu adalah kitabnya kitabnya Nabi Musa dan Nabi Daud, serta kalau perjanjian baru lah kitab Injil kalau kata mereka ya kan. Kita tidak bisa meyakini itu karena kan sudah tercatat di dalam Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak ada lagi sebenarnya karena sudah dirubah-rubah dan Allah sudah menjaga itu. Nah, kita umat muslim ini cukup mengimani bahwa memang ada kitab terdahulu. Jadi kitab yang sekarang ini yang dipakai oleh orang itu bukan kitab Taurat, bukan kitab Zabur, bukan kitab Injil. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur itu kemana? Ya kita tidak perlu tahu lagi kemana. Pokoknya intinya sudah dijaga Allah, sudah sama Allah itu. Di mana keberadaannya kita tidak perlu cari tahu. Nah, bagaimana bisa kita tahu kitab Taurat, Injil dengan Zabur itu isinya seperti itu? Inilah datangnya Al-Quran. Allah menceritakan semua itu bahwa kitab-kitab terdahulu itu isinya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Bahkan kitab Injil yang terakhir diturunkan kepada Nabi Isa juga diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu Bunda. Jadi kitab mereka ini bukan kitab Zabur, bukan kitab Injil, bukan kitab Taurat. Nggak ada kitab mereka ini.
Gabrul ini nggak tahu dari mana nih penulisannya nih. Kalau memang seperti itu kitab mereka ini sama seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Isa, apakah memang betul yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan seperti itu? Apakah memang Daud itu mengintip Batseba? Apakah memang Nabi Lut atau Lot itu digauli oleh dua putrinya? Apakah Tuhan sampai sebengis itu dengan menyuruh membinasakan bangsa Amalek sampai anak, dengan sampai wanita, rumah ibadah, dengan semuanya itu harus di bumi hanguskan? Tidak. Makanya saya katakan, kitab terdahulu itu bukan kitab yang sekarang. Kitab yang terdahulu itu sudah dijaga sama Allah. Kalau dikatakan sama pihak Kristen, mana kitab Injil kalau memang itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa? Saya tidak mau tahu di mana kitab itu. Intinya Al-Quran sudah menjelaskan bahwa memang kitab terdahulu itu sudah dijaga oleh Allah dan isinya sudah dirubah-rubah. Makanya datang Al-Quran untuk menyempurnakan dan membenarkan bahwa memang ada kitab terdahulu. Kitab sekarang itu bukan kitab terdahulu, Bunda. Jadi isi kitab Taurat itu apakah seperti dengan Perjanjian Lama? Tidak. Perjanjian Lama itu nggak tahu tuh bagaimana tuh cerita-cerita kayak begitu. Tengok mulai dari kejadian satu. Sebentar bang. Tengok perjanjian Lama tuh. Mulai dari keterangan diceritakan penciptaan langit dengan bumi. Kalau dibaca secara baik-baik itu, ditelaah secara baik-baik itu ayat per ayat itu gabrol. Diciptakan pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi cakrawala. Nah, baru dikatakan lagi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kapan air itu ada? Tapi bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau kita bayangkan belum berbentuk, kenapa bisa bulat bumi ini? Kapan dibulatkan? Nah itu, seperti itu ya Bunda ya. Kayaknya jelas deh. Ada yang lagi Jadi mau ditanya? kan saya itu sebenarnya bukan apa, cuman memang saya nggak tahu isinya Perjanjian Lama. Cuman saya berpikir kalau misalkan mereka jatuhnya Perjanjian Lama jatuhnya ke orang Yahudi, terus apa namanya? Apa mungkin gitu? Maksudnya itu ada salah satu, maksudnya gimana ya, dari Allah gitu kan? Tapi kalau saya nggak tahu isinya, maksudnya saya nggak tahu isinya, cuman kalau setelah dijelaskan seperti yang tadi Mbak Karis begini. baca yang di bawah, tunggu dulu Bunda, tunggu dulu. Jadi seperti baca yang di bawah, saya jadi teringat kemungkinan. Saya Bun, itu laki-laki. Oh iya, saya nggak kedengar, maksudnya suaranya kecil di sini Bun. Bang, dia selesaikan Kalau dulu Bang. kalau di sini apa? Di sini hidup mic, suaranya kecil. Kalau di sini nggak hidup mic, suaranya gede, gitu kan? Jadi saya pikir ya seperti itu. Kalau misalnya takutnya itu kitabnya misalkan yang dari Yahudi itu dari Allah juga, itu gimana gitu hukumnya orang-orang yang selama ini menghina ya kan. Cuman kalau emang itu bukan dari Allah ya nggak apa-apa, berarti itu buatan manusia gitu doang. Terus nih buat yang di bawah yang nuduh-nuduh saya Oten atau Yahudi, silahkan gitu kan. Jadi kalau nggak jatuhnya ke kamu Yahudi, berarti ke saya gitu kan. Kalau nggak jatuhnya ke kamu itu Kristen, berarti ke saya. Kalau saya Islam, berarti jatuhnya ke kamu Kristen. Jadi seperti itu ya. Begini Mbak Karis, saya sedikit ya. Iya. Kan Bang Sandy ada yang mau disampaikan. Kitab-kitab yang terdahulu itu nggak ada yang salah. Dan kitab-kitab yang terdahulu itu memang ada, sampai sekarang ada. Tetapi bukan buat kita. Termasuk Taurat, Zabur, Injil itu ada. Tidak ada yang salah dengan semua itu, benar itu ucapan Tuhan. Yang disampaikan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ada, tidak ada yang salah dan ada, tapi untuk kaum tertentu gitu loh. Terus Bun kan, jadi kan yang di bawah ini bilang belajar dulu kalau mau naik. Ini maksudnya Ya masalahnya. maaf ini OOT ya kan, maksudnya cuma mau ngasih tahu. Saya bertanya karena nggak tahu. Nggak apa-apa Bunda Bukan Karis, karena nggak saya apa-apa. tahu, saya Nggak usah digubris. Ya, Jadi kalau misalkan saudara-saudaraku saya tahu, saya nggak ya, mungkin bertanya. ya, nggak apa-apa. Saudara-saudaraku yang di bawah, ya kita jangan suudzon ya, husnul. Iya, nggak apa-apa. Jadi mereka itu bilang saya atau apa. Alhamdulillah. Saya mau bertanya karena Karena saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak bakal nanya. Ya udah, jadi seperti itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya Bunda Karis ya. Iya nggak apa-apa, turunin dong. Saya nggak tahu cara turunnya ini.
Itu Bunda Nora itu. Bunda Nora berbesar Gimana sih hati cara aja Mbak. turunnya? Tunggu dulu, saya tunggu. Itu di sudut ke apa udah bisa ya. Tunggu dulu, ini ada yang mau naik ini. Udah. Si penyebar, penyebar hoax. Ya penyebar, silakan kau penyebar hoax. Halo, selamat siang, Mbak Nora. Siang, kau jangan panggil saya Mbak. Kau orang Batak pun kau panggil saya Mbak. Banyak kali cerita yang kau. ributin. Agak rasa lain Kau gitu mau apa? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma lagi sholat. Bang Zuma lagi sholat. Sebentar dulu penyebar, nanti kok sama diskusi sama Bang Zuma. Saya sapa dulu nih, Dio Nyono. Aduh, namanya ya Allah. Abang Dio Zuma Nyono. nggak percaya dengan Alkitab, tapi rujukannya dengan Alkitab. Selamat siang. Ya, agama apa Bang? Kristen. Nah, kalau penyebar ini makanya saya kadang malas naikkan tuh kayak gitu dia. Nggak bisa kondusif. Sabarlah dulu kok itu. Dio, agama apa Bang? Kristen. Kuat suaranya Bang. Masa apa? Oh, benar. Iya, suaranya agak kecil Bang, kayak ada lagi di pinggir jalan. Oh iya. Iya. Tunggu dulu sebentar ya, saya naikkan dulu yang satu lagi nih ya. Yang naik, aduh. Ini si Pial Berdah ini saya bisukan aja dia apa tuh namanya copy paste saja nanti bisa rungkat. Glenn Top, selamat siang. penyebar berita, mana tantanganmu sudah kau lakukan belum? Kau kan taruhan dulu kemarin itu sama aku. Mana? Mampus kau. Bang Handi mau naik, Bang Handi. Ya sebentar Bang Handi saya turunkan. Bang Sandy saya turunkan dulu ya Bang Sandy ya. Bang Handinya mau naik. Iya. Sebentar Bang Handi, ini kok si Sandy nggak bisa diturunkan sih? Oke. Ya Glenn Top, agama apa Glenn Top? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan silakan Bang. Alhamdulillah, saya mu'alaf. Alhamdulillah. Guru-guru. Ya Bang, Iya. silakan. Ada yang mau disampaikan Kadang, Bang, silakan. iya. Kadang saya hanya mengingatkan ini kawan-kawan yang masih tersesat di tengah hutan dan di tengah laut yang akan bisa tenggelam karena kapalnya bocor. Ya. Jadi ternyata dulu saya kemudian meyakini bahwa agama yang saya anut dulu salah karena salah mengartikan kata-kata firman. Pada mulanya firman bla bla bla, Yesus adalah firman. Nah ini. Jadi Kalau kawan-kawan, boleh tahu tersadarkan oleh dalil apa? Ayat Ya. apa? Kitab apa? ya belajar aja, dibaca-baca terus. Ya ternyata anda bener sudah. Lebih yakin lagi ketika saya mengikuti komal-komal di Bang Suma, Bang Handi. Assalamualaikum Bang Fandi, ya, Bang Handi ya. Kemudian Uni Rifa, ada blokir permanen, Bunda Rif, siapa itu? Bunda Risma apa? Inilah tujuan kami untuk ini bawa ya info. Iya. Inilah tujuan kami berdiskusi hanya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kepala kalian. Mungkin di antara kalian yang mendengar ada pertanyaan di hati kalian yang susah kalian ucapkan. Di sinilah Bang dapat. Glenn Top di mute aja Bang Glenn Top kalau apa tidak bicara noise soalnya. Siap, Situ mau zuhur ya. Iya. Ya ini, saya turun dulu, zuhur dulu ini. Saya ada di yang masjid tanya saya. Oke. ini tadi. Oke Bang. Oke. Sebentar dulu Bang Dio. Turunkan. Belum jelasin. Iya. Oh, Oke, silakan. iya. Turunkan Us. Ya udah Bang. Oke. Tuh. Silakan Dio. Kok diturunkan? Saya mau tanya sama Bang Glenn. Dia Top mau tadi, zuhur kok Bang diturunkan? Dio, dia mau zuhur di sana udah maaf. zuhur. Oh iya. Ya silakan Bang Tadi Dio. beliau yang tadi kan belum jelaskan. Kan saya kan pengen tahu juga. Kan tadi beliaunya bilang kalau beliaunya itu tadi ngomong ada kesalahan tentang firman, begitu pemahaman firman. Nah, saya pengen ngerti kesalahannya di mana begitu loh. Tadi itu sebenarnya. Ya kalau Bang Glenn Top tuh, kalau Bang Glenn Top turun mungkin ada yang bisa bantu jawab, boleh silakan monggo.
Memang di Bible itu kesalahannya banyak, bro. Salah menyembah Mungkin Tuhan juga. kesalahannya bolehlah dikatakan banyak ya. Tapi Bang Klintop tadi kan bahas tentang firman tadi. Maksudnya Ya iya. kesalahan pemahaman misalnya seperti saya sebagai orang Kristen, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah Selalu memahami dengan salah. kesalahannya adalah himne Platonis Yunani dirubah, firman berasal dari Tuhan, dirubah menjadi firman adalah Tuhan. Salahnya di situ. Firman itu ya firman, Tuhan itu ya Tuhan. Bukan firman adalah Tuhan, salahnya di situ. Paham sampai sini? Ya, paham. Ya, terima kasih. Fir- Lanjut lagi, host. Firman itu bukan Bang Handi di mana Bang Handi? Tunggu sebentar. Ada yang Bang Dio berisik ya? noise sekali. Masih. Bang Dio noise sekali Bang Dio. Bang Dio atau Ya, Bang ya. Handi yang noise? Oh ya udah. Kalau saya noise boleh diturunkan kalau gitu. Enggak, Jangan. kayaknya Bang Bang Handi Handi yang noise ya. hilang. Saya bilang. Gak apa-apa lah. Mungkin lagi melayang-layang juga di sini. Loh, kok saya nggak kelihatan? Makanya itu Bang, Abang di mana? Jangan terlalu banyak makan sapi kurban. Masya Allah. Iya, Bang Handi menghilang. Ya udah, gua turun dulu. Waalaikumsalam Gua keluar naik. warahmatullahi Gua keluar dulu ya. Itu tuh kasusnya tuh Oke, bersamaan dengan yang lain tuh naik gitu mungkin. Oh iya ya, kan? Bang Arham. Muslim ya Bang, saya turunkan dulu ya Bang. Oke, siap. Salam titik kenal ini. Bang Arham, sehat selalu Bang. Salam kenal juga guru. Iya, baik. Yang di sebelah Dio, ini yang titik ini selamat siang Bang, agama apa Bang? Monitor Bang Titik. Ya. Halo Bang, suaranya keras kan Bang? Agama apa Bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Muslim dari Papua. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang, biar kita nanti lanjut diskusi lagi Bang. Sedikit aja Bang, ada yang mau disampaikan? Ini sebagai pendengar dulu. Saya turunkan ya Bang, izin ya. Ya silakan Bang Dio, itu ada Bang Zuma udah standby. Silakan bertanya sama Bang Zuma. Penyebar berita tuh Tadi dari saya sibuk tanyanya juga. sebenarnya sama Bang. Gak usah penyebar lah, dia tuh apa. Ya silakan Dio. Boleh? Oh, boleh lanjut ya? Ya silakan. Oh ya, tadi kan sebenarnya saya mau tanya sama Bang Klintop tadi yang kelihatannya lebih paham. Kenapa saya bilang lebih paham? Karena beliau berpengalaman. Kenapa saya bilang berpengalaman? Tadinya adalah bukan non muslim lalu jadi mualaf begitu. Nah, kelihatannya dia berpengalaman karena dia membaca, melihat sebuah kesalahan lalu berpindah keyakinan begitu. Nah, pengen tahu dari sana sebenarnya tadi sudah dijawab sedikit bahwa firman itu dalam bahasa Yunaninya tadinya bukan Allah tetapi dari Allah begitu katanya tadi. Nah, saya memang tidak bisa berbahasa Yunani ya, tidak bisa memahami bahasa Yunani. Nah, saya bisa saja mengiyakan karena saya tidak tahu bahasanya ya. Tetapi kalau memang firman itu berasal dari sana ya saya juga bisa terima. Kenapa? Memang firman asalnya dari Tuhan begitu. Nah, berarti kan kalau berasal dari Tuhan, kalau pakai logika saya, kalau berasal dari Tuhan ya tadinya bersama-sama dengan Tuhan, ada dalam dirinya Tuhan. Kebersamaan jadi satu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tetapi kalau Tuhan mau membuat firman itu terpisah atau jadi hal lain, buat saya bisa saja. Kenapa saya bilang bisa? Karena Tuhan itu maha kuasa begitu. Saya tidak bisa membatasi kemahakuasaan Tuhan itu begitu. Jadi saya setuju tadi kalau firman itu berasal dari Allah. Tapi saya juga setuju bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan itulah diri Allah sendiri. Firman itu ada dalam dirinya Allah. Artinya kalau firman itu saya gambarkan sebagai suara saya, tidak mungkin orang mendengar suara saya lalu tidak mengatakan oh itu suaranya Dion. Nggak bisa, karena mengerti bahwa itu suara saya, pasti dia akan ngomong oh itu Dion begitu, pasti begitu. Tidak mungkin dia mengenali suara saya lalu bilang oh itu Bang Zuma, nggak bisa. Artinya bahwa itulah identitas saya begitu, salah satu yang menjadi identitas saya, itulah diri saya begitu. Kalau saya begitu pemahamannya, kalau logika saya jalannya ke sana. Itu kira-kira. Mungkin Bang Zuma boleh menjelaskan buat saya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sederhananya gini, sumber suara itu Bang Suma, tapi suara itu bukan Bang Suma. Sumbernya saya. Suara Bang Suma bukan Bang Suma, tapi suara Bang Suma itu berasal dari Bang Suma. Ini dipahami dulu. Suara pabrik gelombang itu adalah lidah dan pita suara. Tapi ketika dia keluar dari mulut, itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu pribadi baru yang berasal dari Bang Suma. Itulah firman. Sama seperti keran air. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air, tapi air itu berasal dari keran air. Makanya dikatakan bersama-sama dengan Bang Suma. Yang bersama-sama itu adalah pita suara. Yang bersama-sama itu adalah lidah yang menentukan bentuk vokal itu keluar seperti apa bentuknya. A dia kah, atau B kah dia, atau C dia. Nah, yang bersama-sama itu mesinnya. Yang bersama-sama itu mesinnya. Bukan bersama-sama dengan perkataan. Mana perkataan pada diri Bang Suma yang bersama-sama dengan Bang Suma? Nggak ada. Yang bersama-sama dengan Bang Suma itu adalah mesin pencipta suara, mesin pembuat kata-kata, mesin yang mengantarkan gelombang irama. Itu yang bersama dengan Bang Suma. Tetapi suara itu kemudian berasal dari Bang Suma. Contoh misalnya kentut. Kentut itu keluar dari pantat Bang Suma. Tapi kentut yang suara itu bukan Bang Suma, tetapi sesuatu yang keluar dari diri Bang Suma. Begitulah Yesus. Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang keluar dari diri Allah. Segala sesuatu yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah. Nih, secara data saya kasih supaya kita itu tidak cerewet salah. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selama-lamanya diam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia Bang Suma ini siapa? Roh Allah. Roh Elohim. Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Bang Suma adalah Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Yesus Ruah Elohim. Apakah Yesus dan Bang Suma sama? Sama. Gak ada bedanya. Bedanya kemudian Roh Elohim yang ada pada diri Bang Suma itu prosesnya dari proses persetubuhan laki perempuan. Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu tidak melalui proses persetubuhan, tetapi langsung masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan. Begitulah cara Tuhan menciptakan makhluknya. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Jadi roh yang ada pada diri Bang Suma, roh yang ada pada diri Yesus sama-sama Ruah Elohim. Jadi bukan firman, bukan kata-kata, bukan lidah yang turun dari langit. Lidah pita suaranya Tuhan turun treng jadi Yesus. Tuhan tak punya pita suara lagi. Bukan. Tapi Yesus itu adalah kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Allah. Ruhullah, ruh yang keluar dari Allah. Semua roh yang keluar dari Allah itu bukan Allah, tapi roh itu semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, 30 detik, habis itu coba Anda telusuri pernyataan saya, mana yang bisa ditanggapi. Ketika seorang penghujat agama Islam selevel MKC ditangkap oleh polisi, apa sebabnya dia ditangkap? Karena suaranya terdengar keluar dari mulutnya. Suara itu keluar. Kalau suara itu adalah satu pribadi dengan MKC, maka jangan MKC yang ditangkap. Yang ditangkap suaranya aja. Tetapi karena suara itu adalah pribadi baru yang keluar dari diri MKC, maka yang mengeluarkan suara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama seperti ada orang berdiri duduk di atas pohon,
karena kebelet di atas, di bawah ada Pak Bom misalnya, kena kepalanya, Pak Bomnya ngamuk, yang dilempari siapa, yang dihukum siapa, yang di atas, kenapa bukan nya yang ditampar? Padahal itu keluar daripada orang yang ada di atas pohon. Karena sejatinya yang bersama-sama dengan bom itu, yang bersama-sama dengan orang tersebut adalah anusnya. Tidak bersama-sama, kemudian ketika keluar sesuatu dari anusnya, itu bukan orang itu. Begitulah Elohim. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu bukan Allah, tetapi makhluk Allah. Makanya Yesus dikatakan bahwa dia sama seperti makhluk-makhluk yang turun dari surga. Demikian. Oke Bang Cuma, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah berarti firman itu Yes. Bang Cuma katakan adalah ciptaan berarti ya. Yes. Jadi pernah firman itu tidak ada berarti. Artinya bahwa Ketika kalau Anda Tuhan itu ada. Sebentar Bang. Nanti Iya. Berarti pernah kalau Tuhan itu ada firman-Nya, pernah Tuhan tidak punya firman. Kalau saya menggambarkan berarti pernah Tuhan itu bisu begitu Bang ya. Oke. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya lidah. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya pita suara. Lagi kepingin aja diam, bukan berarti dia bisu. Jadi ketika Tuhan, ya silakan. Oh, berarti kalau Tuhan, berarti sudah ada dong firman-Nya bersama dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah bisu, artinya tidak ada di mana bahwa firman itu tidak ada. Artinya begini loh Bang. Maksud saya kalau namanya bisu itu berarti kan memang tidak ada suara. Nah, berarti kalau Abang bilang bahwa Tuhan hanya berdiam seperti Abang gambarkan, padahal ada firman di sana, berarti firman itu tetap ada di sana berarti. Tidak pernah tidak ada, maksud saya begitu. Selalu ada berarti. Jadi, kalau saya membayangkan jadinya begini, Bang. Berarti firman itu adanya sejak Tuhan ada begitu. Kalau diciptakan berarti Tuhan muncul lalu firman itu juga ada, muncul di sana. Kalau firman itu benar-benar ciptaan, kalau saya berpikirnya begini, waktu Tuhan muncul berarti belum ada suara atau belum ada firman-Nya. Kemudian Tuhan bilang, ayo ada firman, baru firman-Nya ada. Nah, itu kalau saya membayangkan bahwa firman itu ciptaan. Tapi kalau munculnya bersama-sama dengan Tuhan sejak dia ada, seperti saya lahir lalu ada suara saya, sebenarnya walaupun suara saya mungkin nggak bisa ditelaah ya waktu lahir itu, mungkin hanya sebuah suara tangisan. Tapi kan ada, saya muncul, suaranya sudah ada. Nah, apakah, tadi saya bertanya, apakah firman itu munculnya Allah dulu, baru firman? Atau bersama-sama, munculnya barengan, maksudnya seperti saya lahir, begitu lahir, ada suara saya, begitu Bang. Oke, baik. Seorang penguasa berdiam dalam ruang kerjanya, berpikir, merenung sambil memegang pulpen, lalu digoreskanlah apa yang kemudian ingin dia lakukan. Penguasa nih, sang penguasa ini kemudian terdiam, membisu di dalam ruang kerja, lalu kemudian dia putuskan, keluarlah kemudian dia dari ruang kerja, lalu memberikan instruksi. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, saya ingin menyampaikan mulai besok kita harus membangun jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Saya nggak mau tahu, mulai besok. Siap? Siap. Berjalan waktu, trak, jembatan selesai. Pada mulanya jembatan itu adalah firman. Pada mulanya jembatan itu, sabar dulu. Bang, logikanya. Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Nah, berarti yang bersama dengan Allah itu bukan firman. Yang bersama dengan Allah itu kalam. Apa itu kalam? Kemampuan yang melekat pada diri Allah. Itu disebut sifat. Kemampuan yang melekat pada diri Allah untuk berfirman kapan aja dia mau.
Kapan saja, Mazmur 33 nomor 9, cukup memberi perintah, trak, jadi. Apa yang diinstruksikan itu yang ada. Bukan berarti firman itu tidak ada pada dirinya. Tidak. Mesin itu ada pada diri Allah. Sifat. Yang sama dengan Allah itu bukan kata-kata. Yang sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Yesaya 55 nomor 11. Kemampuan berkata-kata itu yang melekat. Bukan firman yang melekat pada diri Allah. Bukan. Sama. Bukan perkataan yang melekat pada Bang Suma, tapi yang melekat pada Bang Suma itu adalah lidah dan pita suara, mulut yang melekat pada diri Bang Suma. Kapan saja Bang Suma mau, dia bisa berbicara. Dengan berbicaranya inilah aspek pemersatu antara unsur lidah dan pita suara mengeluarkan gelombang. Gelombang itu sampai ke kuping. Kuping itulah yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Suma. Kata-kata yang keluar itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari mulut yang terdiri dari pita suara dan juga lidah. Begitulah Allah. Yang melekat pada diri Allah itu sifatnya. Bukan Yesus. Bukan perkataan yang melekat pada diri Allah, tapi yang melekat pada diri Allah adalah sifat kalam. Maha berkata-kata, maha mencipta. Jadi yang melekat pada diri Allah itu maha besar, maha mengetahui, maha dan seterusnya. Itu yang melekat. Maha berkata-kata disebut kalam. Jadi yang melekat pada diri Tuhan itu kalam, bukan kalimah. Yang melekat pada diri Anda itu adalah mulut, bukan ucapan. Bukan ucapan, tapi mulut. Coba Anda berkata, coba Anda berucap. Maka yang keluar itu ucapan, bukan mulut. Mulut ini mesin yang melekat pada diri Anda. Sedangkan perkataan itu adalah yang keluar, yang diproduksi oleh mulut Anda. Sesuatu yang keluar dari produksi, yang diproduksi oleh mesin, bukan mesin. Asap yang keluar dari knalpot bukan knalpot. Air yang keluar dari keran air bukan keran air. Mulut, suara yang keluar dari mulut bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari anus bukan anus. Sesuatu yang keluar dari hidung bukan hidung. Itu intinya, sederhananya itu begitu. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu makhluk. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang keluar dari diri Allah itu kalimah. Yesus berasal dari kalam. Kalam untuk menjadi Yesus harus kalimah dulu. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari sifat ini kemudian mengeluarkan perkataan. Maka dikatakan perkataan itu telah menjadi daging. Betul. Bukan mulutnya Tuhan yang menjadi daging, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi daging. Apa pembuktiannya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Maria, ya, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil. Nah, itu yang disampaikan apa? Sesuatu yang keluar dari mulut Elohim masuk ke kuping Gabriel. Gabriel melontarkan kembali lewat mulutnya kepada kupingnya Maria. Maka apa yang nyampe kepada Maria? Apakah yang sampai ke Maria itu kalam? Bukan. Yang sampai kepada Maria itu adalah kalimah. Kalimah dari Elohim, yang keluar dari Elohim disampaikan Gabriel. Maria, engkau harus hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apa yang terjadi? Lahir manusia ciptaan tanpa ayah bernama Yesus. Maka Yesus dikatakan adalah pada mulanya dia itu adalah firman. Pada mulanya dia itu adalah kalimah yang keluar dari kalam. Kalam inilah yang melekat pada diri Allah. Jembatan itu adalah firman yang keluar dari kalamnya sang penguasa, sang pimpinan tadi. Bukan pimpinannya yang menjadi jembatan. Bukan knalpotnya yang menjadi asap. Bukan pantat yang menjadi kentut. Bukan. Bukan mulut yang menjadi suara. Bukan. Nah, itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini standar pendalaman ilmu mantik yang paling rendah. Kalau ini juga nggak dipahami, saya nyerah. Nah, itu silakan. Oke, Bukan terima kasih, Tuhan terima itu. kasih, Bang. Cuma
penjelasannya sangat-sangat jelas, ini saya pahami. Insya Allah. Seperti seorang yang bekerja di kantor tadi, dari kalimahnya suruh bangun sebuah jembatan, lalu terbentuklah sebuah jembatan. Dari situ saya berpikir begini, oh berarti kalau begitu, mohon maaf nih, seperti kami ya punya Bible, berarti Bible saya itu kalimat tulohnya ya, jadi bukan Allahnya tetapi hanya kalimatnya. Seperti tadi seorang yang di kantor itu membangun jembatan tadi, yang kemudian kalimatnya jadi jembatan itu tadi. Nah berarti kalau begitu saya nggak harus dong menuruti yang namanya Alkitab, atau misalnya kalau Bang Zuma tidak harus menuruti namanya Al-Quran, karena itu kan hanya sebuah sesuatu yang muncul karena kalimah begitu, bukan Tuhannya. Saya atau Bang Zuma juga berhak untuk tidak menuruti, saya tidak berhak menuruti Alkitab saya atau Biblos saya. Bang Zuma juga tidak berhak menuruti Al-Qur'annya, karena itu seperti jembatan tadi, bukan orangnya. Kalau mengerjakan jembatannya oke, tapi kalau sudah jadi jembatan, saya kan nggak harus nuruti jembatan kan juga benda mati. Seperti Biblos saya juga benda mati, Al-Qur'an, mohon maaf Bang Zuma, kan juga benda mati. Jadi saya nggak berhak menuruti apa yang ada di Biblos, dan Bang Kok Zuma Bang juga Zuma tidak benda berhak mati? bukan ke Bang Zuma, Sabar. Al-Qur'an. Saya sudah ngomong kok. Seperti saya kan kan itu kan dari kalimat tulohnya, atau kalau saya dari firman Tuhannya jadi Biblos. Jadi Biblos itu kan benda mati, seperti jembatan tadi. Jembatan itu nggak berhak dituruti. Seperti saya, berarti saya menyamakan Biblos saya seperti jembatan itu. Saya nggak berhak menuruti Biblos saya. Demikian juga harusnya Bang Zuma. Seperti itu kalau saya dari pemahaman Bang Zuma itu tadi, yang Bang Zuma jelaskan sangat-sangat jelas. Seperti itu Bang. Oke, Terima kasih baik. penjelasannya, sangat-sangat jelas. Oke, nah sekarang gini, kalau jembatan tidak perlu memang diikuti, nggak perlu. Karena tidak ada instruksi dari sang penguasa untuk mengikuti jembatan. Memang ada instruksinya. Wahai karyawanku, ikutilah perintah jembatan tersebut. Itu pimpinan gila itu namanya. Tapi pimpinannya memerintahkan kemudian ikuti instruksiku. Instruksiku itu termaktub di dalam sebuah buku panduan kerja. Ikuti itu jika kalian ingin kemudian melihat jembatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Struktur bangunannya, besinya, semennya, pasirnya, ikuti buku panduan. Kapan kalian tidak mengikuti buku panduan kerja, ancur. Kalian bukan pengikut saya, kalian bukan karyawan saya yang baik. Itu kalam. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, ide, gagasan, keputusan Allah, kehendak Allah. Lalu kemudian kehendak Allah itu untuk diketahui makhluknya, maka Allah melontarkan kehendaknya melalui firman. Firman kemudian masuk ke dalam sebuah buku. Firman itu berisi ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, larangan dan perintah. Karena ini adalah perintah yang berasal dari kalam Allah, wajib diikutin. Wajib, terkecuali buku yang ngaku-ngaku kalam Allah tapi bukan kalam Allah. Itu tidak wajib diikuti. Seperti Bible itu bukan firman Allah, tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau yang seperti Torah, yang seperti Al-Quran, yang runutannya berasal dari Allah, berasal dari kalam, maka wajib. Karena Al-Quran itu adalah kalam nafsi dan kalam majas. Kalam nafsinya karena cakupan daripada Al-Quran itu adalah hukum yang terlontar dari langit, yang keluar dari diri Allah, yang berasal dari kalam Allah, menjadi sebuah kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran suci. Sementara kalam majasnya, firman majasnya itu adalah kertas dan tinta. Itu bukan makhluk, itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengikuti tinta itu, tidak perlu mengikuti buku itu. Tapi cakupan daripada apa yang tertoreh di atas buku, di dalam buku dan tinta itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena sejatinya itu adalah kalam nafsi. Itu adalah kehendak Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Pencipta. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu makhluk. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri.
apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan yang disampaikan. Al-Quran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang ia sampaikan. Tapi dia bukan Tuhan. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu Tuhan? Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Siapa bilang? Tak ada. Mereka hanya penyampai firman. Mereka hanya penyampai firman. Yang mana mereka ini adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang dia adalah kalam? Bukan. Yesus bukan kalam, tapi dia adalah manusia. Siapa bilang dia kalimah? Bukan. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari kalimah yang keluar daripada kalam. Itu yang betul. Jadi, saya kasih analogi 30 detik. Diibaratkan kemudian Yesus, ini cuma analogi ya. Motor, knalpot, asap, karbohidrat, karbon dioksida. Itu. Jadi Yesus itu yang mana? Apakah dia knalpot? Bukan. Apakah dia asap? Bukan. Dia hanyalah racun. Karbon. Karbon Yesus, asap ini adalah kalimah, asap ini adalah hasil dari kalimah, sedangkan knalpot ini adalah kalam. Asapnya adalah kalimah dan kalamnya itu adalah knalpot yang melekat pada diri motor. Kalam itu mulut. Asap ini kemudian kalimah. Karbon ini adalah Yesus. Jauh sekali. Karbon bukan motor. Tetapi knalpot dan motor adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Antara Allah dengan sifatnya tidak bisa terpisahkan. Yang keluar dari knalpot asap, suara, kalimah. Yang terjadi setelah kalimah ini bekerja adalah karbon. Inilah Yesus. Jadi Yesus ini ciptaan. Itu menurut logika iman kamu itu cuma. Ya silakan. Logika iman dulu kamu bang, pakai adab sedikit bang, pakai adab. Bukan giliran Anda bicara. Jangan pakai adab Ya, Belanda. bentar ya, Bang, Lanjut. Ya. Bentar penyebar. Sebentar ya. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu kalau dianalogikan di motor, Yesus itu hanya racun yang dihasilkan asap. Kalimat ini adalah asap, kalam ini adalah knalpot, dan Allah ini adalah motor. Ia adalah kesatuan, satu kesatuan tak terpisahkan. Pada diri ketika motor itu diam bukan berarti dia nggak punya knalpot. Begitu dibunyikan keluar asap, begitu keluar asap ada karbon, ada racun. Begitu Tuhan mengeluarkan kemudian perkataan yaitu kalimah, maka Maria hamil. Begitu hamil, maka disitulah terjadi pembuahan, lahirlah ciptaan, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini bukan asap, Yesus juga bukan knalpot, Yesus bukan motor. Yesus bukan kalimah, Yesus bukan kalam, Yesus bukan Allah. Gitu ya bang. Jadi Yesus murni ciptaan Tuhan. Demikian. Oke, Bang Cuma, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bang Cuma, kemudian Suara lo kecil bro, gedein. oh iya, maaf. Ini sebenarnya sudah pol ini. Bentar, saya agak teriak dikit. Ya, oke. Jadi dari apa yang dijelaskan sama Bang Cuma, oke, saya sudah memahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Bang Cuma secara logika, secara logisnya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena bukan dari kalam tetapi dari apa tadi, kalimat ya, dari kalimat gitu ya. Oh, tadi pertanyaan saya tadi sebenarnya kan saya sudah menganalogikan bahwa Alkitab atau Biblos saya itu seperti jembatan, bukan buku instruksinya. Jadi kalau kemudian Bang Cuma menyamakan bahwa apa namanya Biblos yang saya pahami tadi saya samakan dengan jembatan tadi adalah buku instruksi, berarti belum jadi jembatan, berarti buku ini bukan, memang benar-benar bukan kalimat, bukan apa ya, bukan apa tadi, berasal dari apa tadi, Yang mana kalimat bang? ya? Iya. Enggak, maksud saya kalau saya menganalogikan seperti Bang Cuma kan Biblos saya berarti bukan
bukan jembatannya, tetapi buku instruksinya, bukan bentuknya, tetapi masih sebuah instruksi. Ya betul, kalau gitu berarti memang kalau Bang Zuma menyamakan begitu, berarti memang biblos saya ya bukan firman, bukan seperti yang saya pahami sebelumnya bahwa ini adalah firman begitu. Seperti firman, umat muslim mungkin juga memahami bahwa Al-Quran itu firmannya Tuhan begitu. Seperti jembatan tadi sudah jadi gitu tadi, sudah ada wujudnya adalah jembatan, lalu saya samakan dengan biblos atau Al-Quran tadi begitu kalau saya memahami. Oke, terima kasih, karena baterai saya sudah habis, saya mohon pamit dulu, turun. Terima Iya, kasih, selamat makasih. siang semuanya. Siang. Kalau bisa Bang Juma langsung pembuktian aja bahwa Bible itu seperti itu adanya. Ya, jadi sebenarnya gini Bang Handi, yang kita bahas ini bukan Bible tadinya. Cuman teman kita ini tadi mengambil pernyataan saya tentang buku panduan. Yang kita bahas di sini adalah Yesusnya, Sang Mandor. Ya, kalau Al-Quran itu kan buku panduan. Nabi Muhammad mandornya, Yesus mandornya, itu kalau sudah implementasi itu. Tapi yang kita bahas ini tentang kalam, tentang firman, bukan jembatan. Yesus adalah jembatan, bukan Bible itu adalah jembatan, bukan. Nah, ketika berbicara mengenai hal tersebut, maka yang saya katakan di sini adalah bahwa apa yang disebut kalam itu berbeda dengan kalimah. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan kalimah itu adalah sesuatu yang keluar. Yang keluar dari diri Allah itu bukan kalam, yang keluar dari diri Allah itu adalah kalimah. Sedangkan saudara-saudara Kristen itu berpikir yang menjadi Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Itu kesalahan fatal. Betul. Jangankan kalam, kalimah aja tidak. Perkataan itu tidak bisa menjadi Yesus. Tidak bisa. Perkataan itu hanya sebatas instruksi. Jadilah beras, jadilah nasi, jadilah terang. Bukan perkataan itu yang menjadi terang. Itu cuma instruksi. Jadilah ayam, bukan perkataan jadilah ayam itu yang menjadi ayam. Tetapi itu hanya instruksi. Sama seperti tapi bukannya Bang Ya, Juma, silakan. bukannya Tuhan itu maha kuasa, jadi apa aja bisa dia kan gitu. Oh, bagus. Justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Jangan batasi Tuhan. Nggak begini, Nggak boleh. tapi lu Bang Gimana? Juma, kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan siapapun tidak pernah bisa melihat, menjamah dan secara kasat mata. Dengan adanya lah Yesus itu, kita mengenal Allah Bapa itu gitu loh. Oh tidak. Salah cara Itulah, pandang. itulah logika Anda. Itu logika iman Anda. Kalau logika iman kami bukan begitu. Itu perbedaannya. Ya, sekarang Bang Zuma gini ya. Yesus Woi, satu-satu, satu-satu. bagian Ya, kiri dan saya kan. Bukan. Penyebar lanjut, berita Juma. baik dulu sama Bang Juma, Juma. lanjut. Ya lanjut berdua. Ngomongnya kok kayak mabuk dia. Ya lanjut Juma ya. Oh, mabuk. Ya, jadi gini Bang, penyebar berita. Jadi gini. Ya. Iman Anda, kami nggak punya hak untuk mengganggu itu. Iman kami adalah iman kami. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Betul. Kan begitu. Oleh karena itulah, kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya, bukan membawa iman, kan gitu. Nah sekarang Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Ya. Bukan dia maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah,
berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Jangankan maha kuasa, untuk cebok sendiri aja nggak sanggup tanpa bantuan ibunya. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian tidak maha kuasa. Tuhan itu selamanya maha kuasa, sehingga dia tidak bisa kemudian lepas dari kemahakuasaannya itu. Nah, sementara yang menjadikan dia menjadi manusia itu kan iman. Itu kan karikatur iman yang dibangun oleh saudara Kristen. Kita hargai itu. Tetapi dalam perspektif karena gimana? Allah yang sebenarnya itu kan kita tidak pernah tahu siapa, bentuknya seperti apa. Karena kehadiran Yesus itulah kita mengenal Allah. Kita juga kalau berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus itu, karena Allah Bapa itu kita tidak Allah tidak lagi dibawa-bawa. Ya gitu loh. Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini, ya, Jadi sekali bang semua ya. sabar. Sabar John. Sabar aja dulu. Nanti kalau teman penyabar ini sudah memberikan ruang kepada saudari, baru ambil alih. Jadi gini, kalau saudara mengatakan kita tidak bisa mengerti Allah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu tanpa kemudian Yesus, itu betul. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan. Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang Berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan, Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa Beda Hermes. konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang gitu begini. loh, karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa gitu loh. Jadi kalau ada seorang pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu. Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Lah, iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Seorang pendeta menjelaskan tentang setan, karena setan itu tidak berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda menyangkal tidak ada karena gunung itu wujud. Nah, sekarang setan tidak berwujud. Pendeta menjelaskan tentang setan. Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara, bro. Kalau Manjuha bicara, jangan bicara Kan juga. gunung berwujud. Jadi saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu, begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan, kan Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya Kalau kita Bapak, mempercayai Yesus itu serta merta percaya Allah Bapa gitu loh, Bang. Baik. Ketika Yesus berak di celana Bapak di mana? Allah Bapa itu kan bentuknya nggak tahu seperti apa. Tadi katanya satu. Tadi katanya satu. Berarti yang Anda lihat itu adalah Bapak itu sendiri, begitu? Ya itulah. Dengar dulu. Berarti ketika bayi dia di celana nggak bisa cebok sendiri, berarti Bapak demikian juga adanya. Kalau itu yang Anda pahami, satu dalam arti kata Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yesus ada di bumi, Bapaknya di surga. Tapi Anda katakan satu. Kayak mana ini? Bolehkah kita itu beragama pakai akal sikit-sikit?
Karena di dalam Yohanes 8 nomor 6, nomor 17, 18 dan 19 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau satu yang dimaksud itu satu ajaran. Yesus berkata apa berdasarkan perintah Bapa. Yesus melakukan apa berdasarkan perintah Bapa, maka disebutlah satu. Kalau Anda maksud adalah satu hakikat bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti pada saat Yesus berak di celana, berarti yang berak di celana itu adalah Sang Bapa pencipta alam semesta gitu. Coba, silakan. Ya karena Yesus itu kan manusia, lahir dari manusia, atau juga dia makan ikan. Berarti Bapak juga lahir sebagai manusia. Itulah saya bilang logika iman kamu memang begitu. Kalau logika iman kami bukan begitu. Penafsiran Lalu logikanya aku dan Bapak dan satu itu apa, Bang? Sekarang kalau bicara logika kita, bagaimana Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba logikakan dulu tuh. Tapi Anda yang melakukan itu adalah pencipta alam semesta, bukan Rasulullah. Ya apa katanya Baginda yang membela bulan? Kan seluruh nabi bermukjizat itu bukan. Logika Anda bisa nggak kau jelaskan itu? Tapi kau gampang sekali itu, Bang. Gampang sekali. Apa? Seorang nabi mampu melakukan apa saja karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan yang melakukan apa yang kemudian nabinya ingin perlihatkan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan, tapi Tuhan yang mengutusnya yang melakukan itu melalui mukjizat yang diberikan kepada Yesus. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan, bukan dia, bukan beliau yang belah bulan. Panjang. Yang belah bulan itu Allah melalui perantaraan Rasulullah. Kan saya ikutin logika kamu dalam ajaran Bang Kristen. cuma Yesus gitu. tidak mengenal Allah. Kamu kan pakai logika kamu memahami ajaran Kristen itu, jadi nggak connect gitu. Lalu Itulah Anda memahami agama sendiri itu dengan apa? Dengan akal? dengan atau adanya imani Yesus, saja? Yesus tidak Dengar dulu. mengenal Allah. Dengan adanya Yesus itu kita mempercaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Titik. Oke. Berarti apakah Allah pencipta langit dan bumi? Apakah Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yesus? Bapa yang pencipta bagian dari dia. Bagian dari dia. Maksudnya bagian dari dia itu maksudnya Tuhan belah diri gitu. Membagi diri menjadi dua. Itu logika Anda. Karena itu bagian. Lalu apa yang Anda ingin jajakan di sini? Itu logika saya. Lalu Anda menyampaikan dengan logika Anda atau apa ini? Apa yang Anda pakai untuk menganalogikan iman Anda itu apa? Nah sekarang, kalau memang saya ini nih ya, karena dia bagian Allah Bapa itu, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu dia menghidupkan orang mati di dirinya atau Allah yang membangkitkan orang mati itu? Ya, dari dianya, dia melalui Yesus itu. Bagaimana kalau pernyataan saudara itu dibantah Yesus itu sendiri? Gimana bantahnya? Oke. Ada bantahan enggak? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat membuat apa-apa dari diriku sendiri. Jedor. Berarti dia bagian dari itu. Bagian dari Allah itu dia sendiri. Makanya itu Tritunggal. Makanya berarti tidak dapat kalian. Makanya saya bilang kacamata kalian itu bukan kacamata hitamnya. Sekarang begini. Anda percaya nggak Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Anda percaya nggak? Percaya. Percaya. Lalu Yesus ini Karena yang semua adalah dirinya sendiri adalah Bapa itu sendiri kan? Perintah Allah Bapa. Apa yang diperbuat Yesus itu semua perintah Allah Bapa. Berarti dia pesuruh. Berarti dia pesuruh kan? Ya, makanya ada keimanan Kristen itu Tritunggal. Lah, kenapa harus Anda bawa ke situ? Itu iman saudara. Sekali lagi saya katakan, iman saudara silakan, kepercayaan saudara silakan. Ini kita sedang membahas kebenaran hakiki. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, mulai kena dia nih, mulai kena dia. Iya. Gak bakalan terima itu.
konteksnya di Anda situ. Toh juga nanti di hari kiamat bukan Allah Bapa yang turun kok, Yesus kok. Anda itu Apa kita kemudian, kritisin ketuhanan Yesus itu? bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan Anda sementara yang dia mengkritisi manusia? ketuhanan Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Dari Dengan aspek cara apanya? lahirnya lah melalui perawan Maria, itulah kekuasaan Allah Bapa itu menunjukkan kekuasaannya Iya, emang. dan bisa menjalankan Kan itu penjelasan Apa saya itu? tadi di awal. Itu penjelasan saya. 3 SKS saya sudah jelaskan itu tadi. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Sekarang unsur Ciptaan, apa tapi yang bukan ciptaan seperti manusia. Ya udah, selesai kita. Oke, selesai. Tepuk tangan. Iya. Yesus ciptaan, tetapi bukan bukan seperti manusia. ciptaan kita manusia. Betul, karena Iya. dia diciptakan tanpa ayah. Udah selesai kita. Selesai, Nah, udah. bubar. Bubar. Surah An-Nisa Yesus ada di Anda surah sudah Kudus akui ada. ciptaan, selesai. Atau salah ngomong nih? Atau kalau salah ngomong Anda ditarik sudah nih? mengakui Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Nggak, siapa tahu dia salah ngomong Bang Yuma. Berarti Kristen sama dengan penyembah manusia yang bukan ciptaan biasa. Udah, selesai. Bubar. Semua bubar. Jangan. Bubar, Gua belum semua, kebagian. semua bubar. Yang ada di YouTube, yang ada di Komal TikTok, bubar. Semua sudah terjadi. Semua sudah diakui oleh saudara kita. Yesus adalah ciptaan. Dari surga, bukan dari Kan bumi. baru satu orang yang ngakui Anda bang, harus kok disuruh bedakan dengan bubar bang? manusia. Itulah kelebihan Yesus Enggak, tidak kalau ada sudah pengakuan mewakili bahwa Yesus itu ciptaan, selesai. Yesus adalah ciptaan yang luar biasa. Yes, karena di Al-Quran pun dikatakan demikian. Yesus itu adalah makhluk pilihan Tuhan. Yesus itu adalah hamba yang sangat luar biasa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah selesai. Tapi statusnya tetap aja ciptaan, bukan Tuhan. Terus kenapa Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Anda udah akui loh tadi, ngapain sih kalau Kenapa saya Anda mengkritisi? mengkritisi Tuhan Yesus? Karena Yesus itu ciptaan, Anda Tuhankan. Kan udah, Anda sendiri mengakui kok. Apalagi? Loh, ini ketawa penangis sih. Tuhan itu sebenarnya apa? Kan penguasa. mulai lagi belok-belok deh. Tuhan itu kan penguasa. Tapi Yesus tidak berkuasa. Nggak ada, Apa itu salahnya cuman- kita mengatakan Yesus itu ada Tuhan? Lah, karena dia bukan Tuhan. Salah itu. Yesus Emang artinya Tuhan itu apa? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Itu kesaksian Yesus. Barang siapa yang mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia kerasukan roh jahat. Udah selesai kan? Gak usah panjang lebar lagi kan? Dah, silakan diambil alih Bang Handi. Kelas saya udah selesai, silakan. Bang, kalau kita bubar terus kita ngapain? Ntar dulu. Jadi jelas di sini loh, kamu udah akui Yesus itu ciptaan berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Ya jelas memang gitu loh. Ya kalau Anda sudah mengakui itu, kalau kamu masih menuhankan dia, artinya kamu menuhankan ciptaan yang luar biasa itu. Selesai sudah kan di situ. Nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kamu ketemu saudaramu, teman-temanmu, pendetamu, kasih tahu lah. Ajar itu pendeta. Hoi pendeta, percuma kau berbusa-busa mencari perpuluhan. Kau ajarin kami bodoh-bodoh tiap hari. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Ternyata Yesus itu ciptaan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kasih tahu tuh pendeta. Suruh tanda tangan. Tepuk tangan semua. Itu loh. Nangis lu. Atau salah ngomong mau ditarik? Bro, kalau salah ngomong mau ditarik, ayo ditarik, gua mainin lagi nih. Halo. Gimana? Kenapa? Atau mau ditarik lagi perkataanmu? Kalau Yesus itu ciptaan? Apanya? Bisa dibilang ciptaan, bisa dengan apa ya? Allah itu sendiri gitu loh. Bagaimana maju Memang dia lagi nih? diciptakan dari Bunda Maria, dari rahim. Iblisnya nggak terima Bang Handi. Iya. Gitu loh. Oh jadi dia ciptaan, dia pencipta juga? Allah sebenarnya itu kan sekarang saya tanya. Kenapa lagi sini Sekarang orang ini? saya tanya kalian, sesembahan Anda,
Sesembahan Anda aja kan nggak tahu seperti apa, tapi Anda aja percaya dengan itu. Apalagi kami pernah ada di dunia ini menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Apa yang kita mau kritisin dengan dia? Dialah Tuhan itu, kan gitu loh. Oh, berarti Tuhanmu laki-laki, pernah disunat. Enggak lagi. Tuhan itulah itu Yesus itu. Ya udah. Oke, baik. Tuhanmu kamu Yesus dirubah ya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Jangan-jangan Tuhanmu beda sama Tuhannya ibunya Tuhanmu. Ayo bro, jawab. Lo tiap hari itu aja pertanyaan lo. Bosan gua. Ya makanya lo tadi udah tobat. Yesus itu ciptaan. Dan luar biasa. Lu berusaha lagi. Dari dulu itu aja pertanyaan. Tuhannya si Maria siapa? Ya biar nabok sekalian gitu loh. Jadi enggak lu gak ganti-ganti pertanyaannya, bosan jawabnya. Tadi kamu udah akui ditanya. Yesus itu diciptakan luar biasa. Sekarang kamu nekat lagi menuhankan dia. Ya kalau begitu sekalian aja Tuhan kan anak orang gitu loh. Dulu logikanya ilmiahnya dia diciptakan karena lahir dari perawan Maria. Kan berarti Yesus diciptakan. Berarti Yesus diciptakan. Bisa dia dulu, iya, karena udah. Jadi Tuhanmu diciptakan karena dia bukan dari dunia ini. Iya, sekarang pertanyaannya siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa yang tidak berwujud itu, bro. Udah. Oke, ya terus Tuhanmu yang mana? Yang diciptakan atau yang mencipta? Yang menciptakan sama yang ciptakan, dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Trinitas. Berarti Tuhanmu dua. Penyebutannya yang tiga, tapi hakikatnya satu. Ah, ini namanya iblis nih yang ngomong nih. Udah tiga dibilang satu. Ini namanya kamu ini gak normal. Kamu sakit bro. Udah kamu barusan ngomong tiga, kok bilang satu. Pencipta lu Tuhan kan, yang ciptaannya lu Tuhan kan. Artinya lu menambah Tuhan. Ini namanya nih, kau lagi dalam keadaan sakit. Kamu sakit ini bro, sembuhlah. Anda yang sakit. Kalau iman saya itu apapun kau bilang tidak bisa tergoyahkan. Nah kau bilang tadi tiga, tapi lu bilang satu. Tuhanmu itu adalah satu. Tuhanmu pencipta. Tuhan kamu juga yang diciptakan. Gimana ceritanya? Pencipta yang diciptakan lu gabung lu jadiin Tuhan. Gimana ceritanya bro? Kamu aja nggak jelas seperti apa kamu bisa percaya dengan. Gimana ceritanya pencipta dengan yang diciptakan lu gabung menjadi satu, baru lu Tuhan kan gitu loh. Gimana ceritanya? Ini yang ngajarin kamu siapa? Dengar ya. Dengar dulu. Allah Bapa pencipta langit ini bisa nggak kau gambarkan seperti apa? Nggak bisa digambarkan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Oh, oke. Dengan itulah dialah turun melalui Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria untuk menyatakan semua apa yang mau diinginkan Allah Bapa itu. Itu jawabannya. Oh, jadi Bunda Maria mengandung pencipta. Iya. Kan Allah Bapa itu kan maha kuasa. Iya, jadi pencipta. Pencipta ini masuk ke dalam kandungan Maria. Begitu. Ya. Ya, memang di surat di kitabmu juga itu tertulis ada lahir dari Maria. Gitu loh. Emang Bunda sebesar apa sih kandungan Maria bisa menampung yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Segede apa kandungan Maria? Itulah pemikiran kamu sempit. Kan Tuhan itu maha kuasa. Kau yang memasukkan Tuhanmu ke dalam kesempitan kok. Bukan siapapun bisa. Kalau memang dia kamu yang memasukkan, kamu yang memasukkan pencipta ke dalam rahim Maria, bro. Secara kamu yang memasukkan sang pencipta ke dalam rahim Maria. Kamu yang ngomong barusan. Secara logika bisa nggak melahirkan perawan, tapi itu terjadi. Ah, itulah kuasa Allah. Yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Manusia, kan Maria manusia. Berarti Yesus manusia. Iya, dia makan ikan asin kok, makan kue kok. Memang dia manusia di dunia. Ya udah, berarti kau menuhan. Kalau manusia ini kau anggap Tuhan, berarti kau menuhankan manusia. Selesai. Iya.
Jadi Apa Tuhanmu salahnya? manusia. Iya, apa salahnya? Ya udah Tuhanmu manusia, ya nggak salah. Menurut lu nggak apa-apa, silakan saja. Ya daripada Anda tidak tahu seperti apa Tuhanmu, Siapa bilang nggak tahu? seperti apa coba jelaskan dulu. Ya, Tapi Anda percaya dengan itu, Anda berarti iman Anda itu abstrak, ilusi. ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan saya bukan Anda manusia bisa- gitu aja. Berarti iman Anda lebih sengklek, percaya tidak tahu seperti apa. Mana abstrak, Cuma- ilusi. Kalau begitu Betul, imannya Pak. juga, imannya Bunda Maria sengklek juga dong kalau begitu. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak menuhankan anaknya loh. Dia menuhankan yang maha goib itu, yang tidak terlihat. Yesus Nah, sendiri dia- berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu Tuhan itu yang dimaksud Yesus. Itu Bapa yang tidak bisa dilihat, Gimana? bukan Allah. Tapi kamu datang Bukan ini Allah mengatakan yang bahwa bersih. Tuhan itu bisa dilihat, ya silakan saja. Artinya Tuhanmu itu laki-laki. Saya nggak bisa ngebayangkan siapa yang menyunat Tuhan. Itu Gitu loh. Bapa Bang, yang Dan kamu tidak- juga harus konsisten bahwa yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhanmu. Jadi kamu pernah kehilangan Tuhan satu biji waktu dia mati Gini. 3 hari. Gini Andi, kan ada ayatnya juga mengatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal diserahkan untuk menyelamatkan umat manusia. Anda lupa dengan ayat itu. Diserahkan kepada siapa? Saya ini karena Kepada manusia, makanya dia rancunya salib. Alkitab kita. Penyebar diserahkan kepada siapa Yesus? Ya, untuk menebus dosa manusia itu. Iya, karena diserahkan Adam kepada siapa? keturunan dari Adam karena Diserahkan kepada siapa? ya itulah penyaliban itu. Oh, diserahkan kepada tentara Manusia. Romawi untuk dibunuh. Iyo, Bang Juma ambil adil lagi nih, lebih parah ini. Nauzubillah min zalik. Ini Ya, saya Bang Andi, dulu. daya tangkapnya nggak bisa. Nggak bisa Bang Andi. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang sangat rendah daya tangkap. IQ-nya rendah, IQ-nya rendah. Ini Tuhannya katanya dia kenal yang mana bang? Tuhan mau apa yang hitam, yang negronya atau yang Chinese? Yang mana pilih nih? Kau kenal tuh Tuhanmu nih? Iya, giliran saya dulu beri kesempatan Ya, dulu. ya, ya, ya. John, kau belajar bahasa Indonesia dulu, John. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Dia pernah stroke. Kalian ciptakan saya. Dia pernah kena stroke. Goblok Dia pernah sih. kena stroke ini. Jadi ngomongnya gini, nggak apa-apa. Silakan, mana Tuhan mau pilih? Iya, ini tadi Bang Juma bilang si John saudari. Bang Juma, si John ini laki-laki loh. Masa Laki, bilang laki-laki saudari? dia. Laki-laki dia, Bang. Bang Cuma, ingat ya, Bapak Yesus yang mau hidup Yesus Bang Cuma ingat memanggil ya. Bapak. Bang Juma, ingat ya. Bapak. Ezra, mana Tuhanmu, John? Mana Tuhanmu, Ya, John? kalian menghina saya saja. Mudah-mudahan Karena Bang Juma saya gak lagi menghina makan ya. kita. Sempat lagi makan keselak dia. Bang Juma, ingat ya, Bapak. Oke, silakan Mbak, silakan. Apa yang ingin? Laki-laki dia, Bang. Oh ya, Laki-laki Saudara John. Laki-laki jadi-jadian Iya. itu. Oke, Ya. Saudara John, apa yang ingin Anda bicarakan? Silakan. Ya, saya bicarakan dulu ya. Ya, Menurut tradisi Yahudi, ya. itu tidak ada akal kata Allah. Mereka tidak kenal itu. Camkan itu. Oh. Bahkan di dalam kitab Taurat, ya, kitab pertama, kitab Musa, tidak ada kata Allah. Harus paham. Rancunya Alkitab kami, terjemahan bahasa Indonesia, di sini karena terjemahan diikuti dengan bahasa Arab, jadinya Allah. Kenapa dikutip? Kenapa dikutip? Kenapa dikutip nama Tuhannya umat Islam kalau gitu? Kenapa? Kalau ternyata kata Allah itu salah. Bang Suma tanya aja di LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya Bang. Itu bukan. Iya. Bukan. Berarti ranah kitab saya. Anda salah dengan menggunakan kata Allah. Iya, karena Allah Oke, tepuk tangan. Iya, Dah. Ya, dah.
Berarti selama ini Kristen mengkitabkan kitab yang salah. Udah selesai. Sebuah agama, suatu agama, kitabnya bermasalah atau kitabnya salah, maka agama itu salah. Bukan bermasalah, Bang. Bukan bermasalah. Terjemahannya, tapi terjemahannya yang lanjut. Bukan bermasalah. Oke. Ya, Bang. Terjemahannya itu yang benar apa? Yang benar itu Adonai Elohim. Adonai itu bukan bahasa Indonesia. Iya. Kitab Anda kan diterjemahkan. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nama Tuhan yang benar, nama Tuhan, nama Tuhan yang benar dalam bahasa Indonesia itu apa? Nah, gini ya Bang, seumpamanya adonan. Kitab Abang ini kan berbahasa Arab kan? Asli kan? Bukan. Jangan lari kepada kitab saya. Ini sedang kita bahas tentang nama Allah yang Anda katakan salah. Nah, ketika kitab Anda, sabar dulu. Ketika dengar, ketika kitab Anda masuk ke Indonesia, untuk supaya nama Tuhan itu menjadi benar, nama Tuhan Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan apa? Jawab. Gini ya Bang, ini kan Abang percaya Quran kan, berbahasa asli bahasa Arab kan? Jangan bahas kitab saya, nama Tuhan saya Allah. Kitab suci saya Al-Quran. Bahasa yang ada di dalamnya bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Sekarang yang bermasalah kitab Anda. Anda kan mengakui tadi kitab Anda bermasalah karena salah terjemah. Sekarang untuk membenarkan terjemahannya, nama Tuhan Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya itu nama yang dipakai apa? Silakan. Nah, seharusnya nama yang dipakai itu Adonai Elohim. Adonai itu bahasa Ibrani, Cak Bombom. Yang ditanya ini bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda itu apa? Sang Kuriang? Nah, ini kan berubah secara drastis. Kucluk, Cuplis, atau apa? Dari Adonai Elohim juga menjadi Allah. Mati meja. Kenapa bisa lari ke Tuhan yang umat Islam? Katanya salah. Tuhan umat Islam itu katanya salah. Kitab Anda ini kan bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Yunani adalah kitab Anda. Ketika Anda mengatakan terjemahan kitab Anda salah dengan menggunakan kata Allah, maka yang benar harusnya menggunakan kata apa? 1. Timbul, tukul, Petrus, cuplis, toples, bom-bom, atau apa? Intinya gini Abang ya, dalam kitab asli kami bahasa Ibrani tidak tertulis Allah Subhanahu wa taala. I know. Sekarang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda siapa? Petrus? Nabi Musa dan semua nabi ditanya. Nama Tuhan Nabi Musa udah. Saya tidak suruh Anda cuci muka. Yang saya tanya, kitab Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan yang benar itu siapa? Kalau Allah kan salah menurut saudara tuh. Maka kitab Anda ketika masuk ke Indonesia, nama Tuhan Anda disebut apa? Yang benar. Kan saya sudah bilang, kalau gitu Abang tanya aja di Lembaga Kitab Indonesia. Dia nggak ngerti dia. Itulah yang saya katakan bahwasanya ketika sebuah kitab, sebuah agama bermasalah, maka agama itu bermasalah dan otak penganutnya pun bermasalah. Ini dia. Tanya aja ke lembaga apa-apaan. Anda mengatakan salah, berarti Anda mampu mengkritisi. Ketika orang mengatakan salah, berarti dia tahu yang benar. Sekarang pertanyaan saya,
Yang benar itu saya menurut tidak- Anda yang Saya mana? tidak Tukul, bilang salah ya. Timbul, Abang yang bilang Darto salah. Helen, Salah. Malih. Hah? Saya Siapa? tidak bilang Cuplis, salah. Toples. Siapa Saya nama Tuhan Anda itu yang benar? Ketika masuk ke Indonesia, menjadi apa nama Tuhan Anda kalau Allah itu salah? Jadi apa nama Tuhan Anda? Ini namanya mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, abang saya tidak pernah bilang kitab saya salah. Tetapi Tadi ada Anda katakan keraguan. terjemahannya keliru. Nama Allah itu tak dikenal di kitabnya Yahudi. Tapi kenapa Anda menggunakan kata Allah? Anda mengatakan itu salah, itu keliru. Itu masalah aku bilang kan. Nah sekarang kalau itu salah, ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhan Anda yang adalah Theos selayaknya diterjemahkan dengan nama apa? Nyuhang? Nyong? Atau apa? Jadi gini intinya ya bang. Nah, intinya. Apa? Ini yang saya tanya intinya. Intinya gini bang. Intinya gini bang. Intinya bingung. Ketika kitab Taurat tidak menulis kata Allah SWT. Ini intinya inti ini. Intinya inti ini. Nabi Musa dan semua nabi sebelum Muhammad lahir tidak mengenal. Jadi nama Allah itu salah. Jadi nama Tuhan dengan menggunakan Allah itu salah. Nah nanti abang renungkan sendiri saja ya. Ada ya teman-teman Kristen, ternyata seorang Kristen pun kalau dia menanggalkan kata Allah dari kitab mereka, mereka bingung mau menggantinya dengan nama apa. Ganti aja pakai ini Banyuma. Ganti pakai, wih panjang banget ehonya. Ganti pakai nama skincare. Gimana? Skincare setuju? Bagus. Oke. Pandai Bang Andi, pandai Jadi Bang Andi. Coba nama lagi, coba nama lagi. Allah abang itu. Udah. Ganti pakai nama skincare. Iya. Udah diam. Udah aja John. Mari kita jual Tuhannya si John skincare. Silakan Bunda Rama, jual Tuhannya dia skincare. Apa mulai yang kata? Pakai skincare enggak? Ya, Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda itu yang perlu pakai skincare karena dia manusia. Betul? Betul. Itu dia loading lama dia. Dia juga ya. Betul juga ya katanya. Iman abstrak. Iman yang enggak ada punya akal. Akal bahkan dalam kitab pertama, kitab Taurat tidak mengenal Allah. Kasihan ya bang. Kalau saya lebih kasihan lihat lagi abang. kitabmu. Iya, kalau saya lihat abang. Kasihan Iya katanya banget, iya. Abang. Lebih kasihan lagi kitabmu. Karena di situ muncul kata Allah yang Anda tidak akui sendiri. Jadi abang tidak boleh bawa-bawa nama Bapa karena Bapa di sini bukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh lala, udahlah. Bapa di sini adalah Udah kita berdosa. Kita Adonai berdosa kalau kita Elohim. biarkan saudara kita ini ngomong. Nggak perlu apa-apa, gua mainin dulu 5 menit. Habis oksigennya di dalam, habis. Baterainya Emang nggak ada lowbat. Yang kayak John, gini, John, aduh. John, Tuhan kamu itu jenis kelaminnya apa ya? Ya John nggak jelasnya. John, Tuhan kamu laki-laki atau perempuan? Pertengahan kali. Kalau Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia itu laki-laki bang. Oke, Ada jadi apa? Tuhanmu laki-laki ya? Mikir dia. Mikir. Laki-laki saya sudah bilang Yesus itu laki-laki. Enggak dirimu, laki-laki apa bukan? Tanya tadi. Kalau Tuhanmu laki-laki, Jadi, John, Tuhanmu laki-laki, kenapa dia tidak menikah? Dia nggak suka perempuan. Nah karena dia kudus, bukan seperti kudus. Muhammad. Ya. Kudus. Bohong mabuk. Jangan-jangan dia nggak Bukan normal. seperti Nabi Bung.
yang Apa suka tidak? John, apakah Yesus itu normal atau tidak? John, Yesus waktu Yesus hidup normal enggak? Bagaimana? Normal enggak? Yesus menjadi manusia seutuhnya yang sempurna lahir dan batin, oke? Normal enggak dia? Normal. Kan saya sudah jelaskan, abang tuli ya, tuli atau apa Oke. ya? Ya, apakah dia suka? Apakah dia suka sama perempuan? Nggak ditulis tuh. Ah? Nggak ditulis tuh dia bilang. Oh, nggak ditulis. Tapi Yesus juga nggak ditulis kudus. Kenapa kau tambahin? Ngarang itu memang. Kenapa kamu bilang Yesus nggak ditulis kudus? Waduh, PA ini anak. Dia yang PA, dia kita dibilangin PA. Walas. Bisa ngomong sama umat-umat. Dia kalau kekunci dia menghujat, kekunci nggak bisa jawab, dia udah PA lah apa. Kekunci dia itu tuh congornya. Susah ngomong sama iman yang abstrak. Ngomong dan nggak jelas mah menghujat kau itu nggak tahu diri betul. John, Tuhan kamu ada berapa sih, John? Saya menghujat siapa? Coba. John, Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya. Berapa? Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, oke? Oh, jadi banyak. Kan saya sudah bilang Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka atau dengan jumlah. Kalau Yesus itu Kalau dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, berarti Tuhan itu terbatas. Buset. Ada berapa yang bersaksi di surga? Iya. Oh wow. Ada berapa yang bersaksi di surga? Di surga itu yang bersaksi itu Bapa, Anak, dan Roh. Dan itu bukan Bertiga. angka, dan itu bukan jumlah. Itu berapa itu? Itu berapa? Atau berapa? Saya sudah bilang itu bukan angka, itu bukan jumlah. Padahal di situ disebut angka loh, disebut dengan kata trace dalam bahasa Yunani. Kitab ada enggak? Itu enggak. Di 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3. Berapa? Sebab ada 3. Berapa? Terus? Itu Yush. Giliran ketabok dengan Bibelnya sendiri. Yush. Ini sudah jelas-jelas ada 3. Kau bilang Tuhanmu enggak 3. Dasar kucluk penyembah Tuhan yang mati. Tiga yang dimaksud itu bukan angka dan jumlah ya bang. Jadi abang jangan sok-sok tahu. Oke? Iblismu suruh sekolah dulu kalau mau menipu. Iblis yang ada di dalam dirimu itu kalau mau menipu jangan kayak gitu kali. Masa 3 bukan angka? Jadi 3 itu apa? Obat cacing. Itu maksudnya adalah transendennya Allah. Aduh, ini anak Tuhan transenden, transgender kali. Iya, kayak John itu nggak jelas ini. Nggak jelas. Masa cowok Mau suaranya menipu itu di sini tidak ada orang Islam yang bisa kamu tipu, Cak Ayu. Nggak ada, orang Islam itu berakal semua. Masakan angka, masakan 3 dibilang bukan angka. Bukan saya tipu. Lah, Tuhan itu transenden. Kamu Tuhan transenden. Siapa yang ngajarin kalau Tuhan itu transenden? Apa arti transenden? Apa arti transenden? Tak terbatas dan tak terhingga bang. Ini terhingga cuma 3. Dasar kucluk. Kalau disebut 3 berarti cuma 3, bukan 4, bukan 5. Dia cuma 3, berarti dia terbatas. Cak Ayu. Menjelaskan angka
Ika, Bang. Ini Mau sudah apa disebut enggak? angkanya 3, kue dadar. Tiga di situ bukan mendengarkan angka. Itu menurutmu karena kamu nggak pakai akal, kau pakai iman. Sudah jelas-jelas 3 disebut di situ, itu bukan angka katanya. Lalu 3 itu apa? Kue lapis. Itu kan iman saya. Itu kan iman saya. Berarti imanmu bermasalah. Imanmu iman penipu berarti. Apa yang bermasalah? Ya, ini bermasalah imanmu. Tuhanmu 3, kau bilang bukan 3. Kan pembohong, penipu, pendusta. Sudah jelas-jelas disebut Tuhannya 3. Tuhanmu sudah disebut 3, kau bilang bukan 3. Apa sih orang ini? Gak jelas. Iya. Abang yang bermasalah karena Allah itu tidak ada. Alias Terus kenapa kamu menggunakan kata Allah? tadi saya sudah jelaskan buat abang. Apa? Kalau Allah itu salah, lalu Tuhanmu dalam bahasa Indonesia apa namanya? Hei, Tuhanmu dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Dalam bahasa Indonesia ya Allah. Iya. Katanya salah. Katanya salah. Iya, tetapi kalau kita panggil Allah itu bukan tertuju kepada Allah SWT, Bang, tetapi tertuju kepada terus dari mana? Dari mana datanya kata Allah itu dari mana? Dari terjemahannya, diambil dari terjemahan Arab, kata Allah itu. Aduh. Apa berarti? Ini kalau kita lihat, pernah nggak adik-adik melihat ini? Tempat ayam bertelur mengeram, itu apa namanya di daerah kalian? Baka. Apa? Kamboti kalau di saya. Kamboti kalau di sini. Iya. Baka juga bisa. Nah kalau di daerah teman di Jawa apa namanya? Tempat ayam bertelur mengeram itu apa namanya? Apa ya? Tempat angker ayam. Tempat ngerem. Jerami, tarangan. Tarangan. Ini tarangan yang dikasih roh. Yang kita hadapi bicara ini tarangan ayam yang dikasih roh ini. Makanya kayak gitu, belum sempurna dia, belum menetas. Tapi Bang Juma paham nggak? Apa nama ayam yang nggak jadi itu? Kalau apa namanya? Itu namanya ampiri. Nah, ini si Jo ini kalau amporo ini. Kalau ini amporo. Aduh. Ini ayam yang nggak jadi nih. Tapi dikasih roh gitu. Kasih roh jadi Amporo. Udah. Kasihan. Saudara John adalah lebih baik Anda pergi ini dulu, terapi dulu, nggak usah ikut debat dulu Bang. Abang terapi aja dulu, ikatkan badan Anda dengan batu 20 kilo, naik perahu, begitu ada jarak sekitar 30 meter dari pantai, buang badan Anda turun. Mudah-mudahan Anda bisa membaik ya, itu terapi aja dulu. Jangan diskusi dulu. mudah-mudahan terselamatkan. Jangan dulu ikut diskusi, terapi dulu, konsentrasi untuk ini. Nggak usah ikut diskusi. Iya. Nah, Anda ke laut, kasih di belakang Anda itu batu 30 kilo, lompat. Mudah-mudahan begitu Anda keluar dari laut, 1 minggu ke depan bisa sembuh ya, amin. Ya kalau dia bisa renang Bang, kalau nggak bisa renang 30 Itu kilo. namanya diladungi. Oke, aku izin nyapa dulu. Oke, Firly, selamat siang. Agama apa Firly? Iya, saya mantan Kristen. Sekarang sudah Muslim. Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Istiqamah Bang. Ya silakan diskusi dulu. Saya bikin kopi dulu ya. Silakan. Iya, siap. Jadi ini sekedar share saja pengalaman waktu. Jangan lupa campur masako Bang Juma. Soalnya enak itu. Oke. Ya, siang. Iya, agama apa Koko Kiki? Siang. Agama apa Bang? Halo. Iya, agama apa Bang? Ya, ini kan
membahas nih, ya kan? Wah, Iya, agama apa Bang dulu? agamanya ini kan. Gitu loh. Ya. Jadi apa namanya? Agamanya apa dulu Bang? Ya Allah ya Rab. Ya kita Kristen, tentu dong. Kristen dong. Oh iya. Kalau malu-malu Jadi gini. Kristen ini. Ya kan? Jangan pakai Kristen, Jadi susah kali. Jadi kan kau kan mengatakan tuh, ya kan, bahwa Yesus itu manusia kan gitu kan, kutip ke sana. Siapa yang kemari. mengatakan? Tadi abang bahasanya perbaiki. Ya kan? Tadi kan kau mengatakan kau siapa? Ini buat siapa? Ya. Di sini kita banyak bang. Apa itu? Hati. Ya, Udah ikuti aja, Abang ikuti kan aja. bentar dulu Udah. Sanora. di sini semua kan ngomongnya kan begitu kan. Nah, udah gini aja. Ya udah. Kan? Menurut Namanya kamu gampang Yesus, aja. udah cukup. Menurut kamu itu udah Gampang cukup. aja. Ya kan? Menurut kamu Yesus itu Di manusia atau Quran bukan? kalian itu kan ada surat Menurut kamu Yesus itu manusia atau bukan? Nanti ngomong sama Firly. Lanjut. Iya. Yesus Koko ya Allah Kiki. dong. Bible kami menyatakan Allah. Oh, jadi Kan? Yesus bukan manusia? Bukan dong. Oke, yang dia dilahirkan adalah Maria. Allah yang menjelma Bentar menjadi dulu, manusia. diam Oke, dulu. gini, kau dengarkan aku dulu. Nih, Yang dilahirkan Maria itu manusia atau ayam? Ayo jawab. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau kasih ayam? aku dulu ngomong. Dengerin. Nggak perlu Supaya otak dengerin, aku. nggak perlu. Ada tadi mengatakan Yesus itu bukan manusia. Dengar. Kau Sekarang dengerin dulu, supaya otak yang kau dilahirkan masuk. Maria itu manusia atau ayam? Kau dengerin dulu, dengerin dulu. Bang, Supaya tenang aja masuk. dulu. Kalau kau nggak kasih Ini kenapa orang kasih sakit kita semua yang naik penjelasan, ya? susah. Kau pakai logika kan gitu kan. Kita kan menjelaskan. atas tenang, Ya tantrum. kan? Nah, jadi gini, aku tanya, hakim terakhir kau siapa? Hakim kamu siapa? Saya tanya nanti. Hakimmu siapa? Ayo, jawab. Hakimmu siapa? Yesus bukan nanti. Ngomong dulu. Aku yang menghakimi nanti Yesus. Yesus bukan. Aku yang menghakimi Yesus. Menghakimi. Saya mau tanya Aku dulu. yang menghakimi dia. Aku tenggelamin kau semua di sini hari ini. Aku yang menghakimi Yesus. Aku. Tenggelamin, ya kan? Mamat kau pun Mamat kau pun Yesusku yang hakimin. Baca itu ayat 8 ya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Siapa hakim itu? Allah yang adil. Yang jelas, Yesus itu pernah dihakimi oleh tentara Romawi, dibunuh, terkutuk. Itu pernah dihakimi loh Yesus itu. Cara orang mereka menghakimi Yesus, cara mereka menghakimi dia ya, Yesus ditangkap, dihakimi, digamparin, dihakimi, diludahi, dihakimi, diolok-olok, dihakimi, ditelanjangin, dihakimi, diikat tangannya, dihakimi, ditombak lambungnya, dihakimi, digantung di tiang salib, dihakimi, mati, dihakimi. Jadi Yesus itu dihakimi waktu disalib, terkutuk langsung. Itu loh, fakta itu loh. Masih mau kedatang besok? Masih mau kok? Kau itu mau denger orang nggak? Dengerin dulu. Kau dengarkan juga saya monyet. Aku tuh Bang Andi, Bang Andi. sekarang. sabar, Kau jawab dulu sabar. aku itu. Kalau kau tak jawab aku itu susah. Ya kan? Turunin aja ya. Saya tanya hakimmu siapa? Utang Turunin aja, turunin. Masa kau itu godonian? Saya bilang hakim itu Yesus. Kau lawan di dunia. Nanti akan ketok palu Tio. Godonian kau buyat nian. Ngalah lah. Oke, sekarang aku ini dulu yang di bawah ini ya. Ini aku di bawah. Ini ya, saya dengerin yang di bawah, pasang telinga ya. Ini Bang Firly kan, nah, kenapa dipotong? Kita itu mau berdiskusi dulu. Kalian tahu kan nunggu Oten itu susah. Nah, kalau selagi ada Oten, nanti dulu menceritakan kesaksian mualaf. Kita mau berdiskusi dulu. Ini kadang netizen ini. Udah, kenapa cukup. Bang Firly goblok? Netizen ini kadang-kadang pengen gerem kali nengok netizen nih. Kita nyari Oten itu susah. Iya, Jadi kalau betul. ada Oten kita diskusi dulu. Baru kita Diskusi lanjutkan. dulu. Nanti kalau Otennya udah gak ada, baru kita lanjutkan. Lanjutkan, Ini netizen ya, kadang-kadang pengen rasa tempeleng kepala kalian. Janganlah. Sekarang gini loh ya. Saya tanggapi dulu tadi ini ya. Menurut dia katanya Yesuslah menjadi hakim. Padahal menurut Bible-nya itu di surga itu ada 3 yang memberi kesaksian di sana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau hanya Yesus yang menghakimi orang, berarti Bapa sama Roh Kudus nganggur. Kan gitu, itu konsekuensi. Kedua yang menjadi fakta, yang pernah terjadi nih, karena itu kan baru cita-cita tuh. Yang pernah terjadi, menurut Bible-nya itu, Yesus itu dihakimi waktu dia hidup. Dihakimi dia. Bagaimana cara orang-orang mereka ini menghakimi dia?
Satu, ditangkap. Saya ulang lagi ya, ditangkap, diludahi, digamparin, diolok-olok, dikasih mahkota berduri. Arti nggak mahkota berduri itu? Kayak pagar besi itu loh yang tajam-tajam, sampai darah kepalanya bercucuran gitu. Kemudian dibuka bajunya gitu, dihakimi itu, mikul salib diolok-olok gitu, sampai di atas, diikat tangannya, dipaku tangannya, digantung, ditombak lambungnya, dihakimi loh itu. Nah bagaimana caranya? Orang yang pernah dihakimi mau hakimi, mau balas dendam gitu. Nah makanya jangan jadi cita-cita deh, jangan bercita-cita. Itu cita-cita belaka, nggak bakal tercapai. Oke, jadi diskusi pakai akal dikit napa? Lanjut. Emang ada Bang Andi? Tadi tuh. Enggak, emang ada hotel naik pakai akal. Oh, Ya, itu. Tadi. ya minimal bisa membedakan yang mana babi, yang mana sapi. Gitu loh. Ya minimal bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. Itu aja kok. Sederhana kok. Kita itu pengen akalnya Anda jalan itu. Apa bedanya manusia dan Tuhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, alhamdulillah Bang Zuma, Bang Adi. Udah rahmah, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang, Pindah topik kan? barokah. Cuma mau nyampaikan saja Bang, sedikit aja, saya agamanya Islam. Alhamdulillah. Naudzubillah sampai pindah-pindah agama Bang. Amin, amin. Lanjut, lanjut. Sedikit aja Bang, buat saudara-saudara Kristen ini. Ya, dengarkan para oten, orang Kristen. Yesus itu dilahirkan, kata kuncinya aja di itu objek yang harus disembah, itu yang menciptakan Yesus. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hotel Ya, itu Bang kenapa Firly. diturunin nih? Naikin lagi tadi, bagus itu diskusinya. Siapa? Yang tadi itu dikabur sendiri apa diturunin? Yang Kiki. Turun Bang. Apa Semua saudara-saudara. Yang Kiki Bang Andi. Iya, yang bilang Yesus menghakimi. Kenapa diturunin? Ya tapi Bang Andi tadi udah ngomong gitu, jadi aku kira Bang Andi ini. Jangan naikin lagi aja. Buat mainan Bang gua. Andi tadi ngomong monyet. Ah, ya udah. Nah, Kok Kiki naik? nah Ki, saya mau nanya kamu. Yesus waktu hidup. Dengerin dulu. Saya minta kau naik loh. Saya minta kau naik, dengarkan dulu orang ngomong, baru kau ngomong. Saya belum mempersilatkan kau bicara. Nah, 1, 2, 3, gua yang hajar. Nih, Gua yang hajar. Saya minta baik-baik, kau naik, kau arogan. Gua yang eksekusi sekalian. Mampus lu. Baru mau aku bilang. Oke, Bang Firly apa yang mau diceritain? Bang Firly silakan, lagi nggak ada Oten. Oke, ya saya cuman mau ini memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih mengikuti mantan agama saya yang dulu. Bahwa yang saya ingin tekankan memang adalah bahwa saya dulu beranggapan memang Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep Tritunggalnya. Dulu saya adalah mantan ketua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan saya sangat betul-betul kekeh dengan pemahaman saya tentang Kristen. Tetapi akhirnya saya sendiri yang mendapatkan hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah ciptaan Tuhan yang istilahnya dia mengajarkan kita untuk berbuat baik, tapi bukan berarti dituhankan. Saya dulu berpikir sebelum pindah, saya berpikir kok Yesus yang dianggap Tuhan ini kok salib gitu, kok dia nggak bisa nolong dirinya sendiri dulu. Nah, dengan adanya hidayah yang diberikan langsung, makanya saya yakin dan percaya sekarang 100% bahkan 1000% bahwa
Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, terkait tadi yang dikatakan oleh toko itu, toko Niki ya, Yesus datang kembali ke dunia ini memang karena menurut pemahaman saya bahwa Yesus itu belum mati, karena yang disalibkan itu bukan Yesus tapi pengganti yang dimiripkan oleh Yesus. Jadi dia datang nanti mendekati hari kiamat. Yesus datang kembali untuk menghakimi mereka-mereka yang belum percaya bahwa aku ini bukan Tuhan loh. Kenapa kamu sembah saya? Aku ini bukan Tuhan, maka saya akan kembali untuk menghakimi kalian yang tidak percaya bahwa aku bukan Tuhan. Nah, jadi tadi itu tokoh Niki mengatakan bahwa yang menghakimi kita semua itu Yesus, tidak salah. Tapi buat umat-umatnya yang belum percaya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang saya ingin sampaikan, bahwa saat ini saya menjadi Muslim dengan keyakinan seperti itu. Gitu. Terima kasih, bos. Halo. Yes, iya. Halo. Oh ya. Iya, iya. Iya, Pada diam. iya. Kita menyimak kok. Iya. Udah berapa tahun? Iya, Bang? netizen di bawah itu udah mau dengerin abang tuh, kenapa mualaf tuh. Tuh, netizen di bawah tuh. Saya Netizen malah maha benar. karena bukan dari hasil debat, bukan karena dari hasil orang doktrin saya langsung dari Muslim, enggak. Tapi memang betul-betul saya berdebat dengan diri saya sendiri, karena dulu itu waktu saya masih Kristen, saya berdebat dengan diri saya sendiri, Pencarian, pencarian kebenaran. apakah saya ini benar-benar memang menyembah Tuhan atau bukan. Maka diberikanlah hidayah. Yang pertama saya di bawah, tapi melalui mimpi ya, saya seolah-olah dibawa di alam barzakh. Yang kedua saya dibawa di Siratal Mustaqim. Yang ketiga saya sudah diperlihatkan bagaimana mereka yang disiksa, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu satu, esa, bukan bisa digambarkan. Dan yang terakhir tahun 2023 kemarin, karena saya agak ada sedikit permasalahan, maka diperlihatkanlah Allah sendiri mengatakan, mengapa kau ragu dengan kekuasaanku? Saya ini sangat besar. Lihatlah sekelilingmu, dunia ini kecil bagiku. Saya bisa memberikanmu rezeki dari sudut mana saja yang saya mau. Sepanjang aku cuma minta kamu sujud sama aku, aku cuma minta akulah yang kau anggap Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari serangkaian hidayah itu ya menjadikan iman saya semakin kuat sampai saat ini. Nah, inilah yang ingin saya sharekan ke teman-teman Kristen, termasuk Pak Pendeta yang di mana nih, penyebar apa nih? Nah, itu Luar biasa. Sudah mengalami pergulatan batin, akhirnya jadi mualaf. iya, itu benar-benar ada suara memang yang mengarahkan saya, sehingga saya yakinnya sampai, karena memang saya dulu namanya doktrin Kristen itu memang keras, Mbak. Pokoknya apapun yang orang lain bicara, peduli amat. Saya yakin dan percaya kalau dulu Yesus itu Tuhan. Memang doktrin dari sana ya, dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. Abang dulunya Protestan apa Katolik? Protestan apa Katolik? Kau inilah. Protestan dengan Katolik pun juga enggak satu pemahaman, karena Protestan kan ceritanya itu muncul karena dulu masih Katolikan. Kalau Katolik kan minta ampun dosa itu lewat pastor, maka muncullah Protestan, protes. Ngapain lewat pastor? Emang nggak bisa langsung minta ampun sama Tuhan langsung, maka muncullah Protestan. Firly, pernah bertanya nggak dengan pastor atau namanya kita beragama kan, tentunya kita punya pertanyaan kan tentang agama kita nih. Kamu dengan agama kamu dulu tuh ada pertanyaan, pernah nggak nanya sesuatu hal sama pastor dan dijawab sama dia? Udah. Justru mereka yang bertanya sama saya, kenapa kamu
berpindah, maka saya jelaskan lah begitu. Justru mereka Oke, izin ya. diskusi. Ya, silakan Terima lanjut. kasih kesempatannya ya. Oke, izin ya. Santi Simatupang, selamat malam. Selamat siang. Agama apa? Selamat siang. Alhamdulillah saya agama Muslim, Bu. Mualaf saya. Oh, mualaf juga, Masya Allah. Simatupang, siang malam tunggu panggilan, ya kan? Ya. Betul tak? Hati Kak. Ini. Nah, atau Simatupang, Simatuaku tukang pangkas, betul gak? Iya. Kebanyakan kayak gitu dibilang, Bu. Iya. Tapi bukan Simatuaku Iya. ya, bukan Simatuaku. Bukan Simatuaku, Iya. karena Simatuaku gak ada. Oh iya, sama lah kita, Bu. Oh, Iya, berarti saya belum ngefans nikah. sama Santi Bang Simatupang Juma. belum nikah. Alhamdulillah. Oh, udah, Bu, Hah? udah. Udah, Bu. Ya kalau udah berarti ada Simatuannya dong. Iya, Bu, tapi udah meninggal, Bu. Udah meninggal, mertuaku udah meninggal. Maaf. Oke. Kalau boleh tahu Simatupang nomor berapa? Simatupang apa dan nomor berapa? Simatupang Toga Torop, Bu. Nomor? Aduh, lupa saya, Bu. Aduh. Kemarin udah Oke, dikasih lanjut. tahu Bapak, tapi lupa saya. Ada nomor, oke, nomor 16 ada. Oh iya, kami nomor 16, Bu, ya. Ya, nomor 16. Nomor 16. Tapi Iya, noise di baru- tempat ke Kasanti noise, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalahnya tadi kalau sama-sama nomornya sama mamaku, aku manggil tante, ternyata di bawah, jadi aku manggil kakak aja lah. Dan mamaku Simatupang juga. Oh iya, alhamdulillah. Iya, Keluarga mamaku juga ya. Simatupang, Siburian. Iya. Tapi keluarga Ibu Muslim semuanya, Bu. Enggak. Kakakku Kristen, abangku Kristen. Kampungnya Simatupang ini di mana? Kalau kami di Sidikalang, Bu. Asal marga Simatupang. Kalau asal marga Simatupang katanya dari Muara, Bu. Iya, mama kami Lumban Barat. Iya, Bu. Kami dari Sidikalangnya, Bu. Coba ditanya Iya, itu tapi kok asal marga mualaf kenapa? kalau Simatupang nggak ada Sidikalang. Mbak Blokir coba ditanya kapan mualafnya, kenapa bisa mualaf? Oke, siapa deh? Itu ada pertanyaan dari guru saya itu katanya Mbak Santi kapan mualafnya? Saya mualaf, Bu, tahun 2021. Oh, kenapa mualaf? Ya, memang kan, Bu, ngikut suami. Tadinya kan ngikut suami. Terus saya belajar-belajar lagi. Jadi ini saya dengerin Bang Juma kan selalu ngikutin Bang Juma. Jadi selama ini kan, Bu, belum masih ya yang namanya kita dari lahir dari Jangan Kristen manggil kan, Bu, kita- jangan manggil Bu. Panggil ade aja, mamaku Simatupang. Panggil aja baluap. Ya, masalahnya mamaku juga suka dengar ini, nanti dikiranya nggak aku kasih tahu, nanti dimarahin aku. Oh iya Kak ya. Manggil ade aja. Iya, jadi kan 1 bulan ini kan, Bu, selalu dengerin Bang Juma, ngikutin Bang Juma. Selama ini ya masih percaya Yesus kayak mana gitu. Jadi yang aku tahu baru-baru bulan ini, Bu, bahwasannya yang disalibkan itu bukan Yesus, ternyata Yudas gitu ya kan, Bu. Jadi saya bilang sama suami, loh, jadi selama ini yang disalibkan itu bukan Yesus. Bukan, makanya dengerin ini Bang Juma ini. Mulai dari situ saya ngikutin Bang Juma, terus saya ngikutin. Jadi aku bilang sama suami, alhamdulillah ya, saya mualaf ya, berarti saya nggak sia-sia dong. Masa Lebih jauh lagi saya pelajarin Bang Juma. Jadi Sejak kapan, Bu, terus Ibu? suami Sudah lama, Bu, mualaf? Izin. Kenapa, Pak? Sudah lama ya, Bu? Baru ngikutin Bang Juma baru 1 bulan ini, Pak. Masya Allah. Terus siapa yang syahadatkan Ibu? Ya kan, karena kan selalu awak dengar 2001 sahabat. Iya, Bang Andi gak denger. Dia mualaf 2021, Bang Andi. Mau nikah sama kayak aku.
Iya, Siapa? manusia. Ya udahlah. Siapa yang syahadatkan kan itu pertanyaannya. Saya nggak nanya tahunnya loh. Ya, udah 4 tahun. Jadi gini yang saya Menjalankan. tangkap ya, misi. Jadi yang saya tangkap itu mualaf karena menikah di tahun 2021, tetapi secara Iya, benar. keimanan masih Kristen, kan begitu? Bukan mualaf, Pak. Kan kita udah Islam, tapi kan yang namanya kita dari lahir Kristen kan belum kepercayaan itu kan belum ini kali gitu loh, Pak. Ya, Belum ya. semuanya awak. Ya. Baru ini awak saya tahunya bahwa saya yang disalibkan itu kan bukan Yesus gitu. Oh. Jadi saya lebih nanya lagi sama suami, loh, jadi selama ini bukan Yesus yang disalibkan? Bukan, makanya dengerin Bang Juma ini segala macam. Yaudah saya ikutin. Yaudah saya bilang sama suami. Jadi mualaf di 2021, tetapi iman Kristen itu masih ada, masih meragukan gitu ya. Nah, kemudian setelah mendengarkan debat Bang Juma, barulah mantap begitu mungkin. Ya seperti itulah Pak, karena kan selama ini loh, jadi Yesus itu gitu. Sanora. Jadi banyak pertanyaan loh Pak, baru saya ikutin. Alhamdulillah ya Allah. Masa? Makin banyak awak pelajari kan. Jadi awak bilang, jadi kayak mana ya cara ngomongnya sama keluarga ya gitu. Kan keluarga kan Pak masih Nasrani semuanya. Jadi masih gereja. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama keluarga itu kayak mana ya cara ngomongnya gitu. Bahas surga. Kalau Nah, pengalaman saya bahas tentang surga. Nah, kalau di Kristen Kristen itu tidak dijaminkan masuk surga. Nah, terus kalau di Kristen itu tidak ada pertemuan nanti di surga. Nah, kalau di Islam kan kita nanti akan dipertemukan semua di surga. Dan kita masuk surga, dan kita ada ayat mengatakan kita dijamin oleh Rasulullah kalau kita masuk surga. Nah itu membahas tentang surga sama saudara. Insya Allah mereka nerima. Ya itu kalau sudah menguasai materi. Yang paling enak itu Mbak, suruh dengarkan debat-debat kita aja. Itu lebih simpel, Anda nggak butuh waktu. Gitu, itu caranya. Iya. Aku juga mau sekaligus nanya nih. Tadi kan Mbak Santi bilang Nasrani ya. Pak De. Itu Kristen sama Nasrani kan beda kan Kak Adi? Ya untuk secara umum biarin aja lah, nggak apa-apa, nggak perlu terlalu diprotes. Walaupun Nasrani itu sebenarnya kan orang pengikut Yesus asli yang berasal dari Israel atau mempunyai darah keturunan Israel, itu baru bisa dibilang Nasrani. Gitu. Iya. Oh jadi beda ya Pak ya? Baru ini saya tahu. Beda. Nasrani itu yang disebut ahli kitab itu ya Yahudi Nasrani. Nasrani itu ya yang masih ada keturunan darah Israel. Jadi kalau misalnya Kristen Pentakosta gitu Pak, berarti Kristen lah namanya gitu ya? Kristen aja itu. Oh gitu. Iya. Ya, Ini memangnya Santi gerejanya karismatik atau gereja pada umumnya? Dulunya karismatik Bu. Bala-bala ya. Kok bisa dulunya karismatik? Bukannya HKBP dulunya? Bapak ngikut mama karismatik. Bapak dulu HKBP Bu. Kalau di kampung dalam Bapak HKBP. Jadi nikah sama mama kan karismatik itu Pentakosta. Jadi ngikut mama. Jadi kami semua ngikut mama. Oke. Ini Bang Firly juga mualaf juga, Santi juga mualaf. Masya Allah, banyak sekali orang-orang mualaf ya. HKBP itu apa? HKBP kepajangannya habis kue baru pulang. Itu HKBP itu Huria. Huria Kristen Batak Protestan. Huria Kristen Batak Protestan. Ya ini kan susah, jadi aku kasih tahu. Coba aja HKBP habis kue baru pulang, itu kepanjangannya. Nggak boleh dibahas-bahasin punya orang, jangan.
Tapi kami memang bilang kayak gitu Pak De kalau sekolah. Karena aku sekolah KBP dulu. Dia bilang gitu. Kalian sekolah mana? Habis gue baru pulang. Ada paham orang. Wah, anak AKBP gue ya katanya. Iya, kenapa Pak? Aku Trisakti gitu kan. Aku anak RK, gak main Trisakti, tercoreng. AKBP lah main, nah gitu. Oke. Ada suara adik kecil, nggak boleh ini loh. Resikonya permanen kalau ada suara anak kecil. Iya Bu, ya saya izin turun ya Bu, Pak. Ya, makasih atas itunya ya. Masya Allah. Saya dulu mau sholat asar. Mbak Esti, apa namanya dibuka bisa enggak? Ya, bisa. Mana ada asar jam segini, Pak De? Asar baru mau duhur, saya baru bangun tadi. Nah, ngomongnya tadi asar, Pak De. Buka tim viewernya, nanti passwordnya kirim ke ini ya, ke saya, ke lewat WA aja. Passwordnya kirim lewat WA aja. Siap, Komandan. Oke, siap. Wer, selamat siang. Agama apa, Wer? Wer. Tapi memang lucu deh kalau baca-baca ini ya. Bahkan ada orang bikin status di Facebook. Statusnya gini, boleh curhat ya katanya. Saya itu benci kali sama si Juma katanya. Gara-gara si Juma, 3 saudaraku masuk Islam katanya. Benci kali aku nengok si Juma kata dia. Astagfirullahaladzim. Ada itu bikin status di Facebook kayak gitu. Iya, kirim lah sama Bang Juma kan. Bang, tengok ini Bang, kirim Bang Juma. Aku benci kali sama si Juma katanya. Gara-gara si Juma 3 saudaraku masuk Islam katanya. Benci kali aku nengok si Juma. Ngomong Bang Wer nih kok nggak monitor Bang Wer. Udah ada turun ya. Ini RK beneran gak sih? Bloki permanen aja Bun. Apanya bloki permanen? RK. Tahu. RK selamat siang, agama apa? Assalamualaikum, Muslim. Oh, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Yang Kristen mana yang Kristen nih? Sholat sekali. Aku tadi habis debat kan. Ya. Lucu sih ini. Mereka nanya soal apa? Al-Anfal ya. Yang soal orang tuli dan bisu. Terus aku jelasin orang bisu orang tuli dan bisu yang dimaksud tuh orang-orang nggak mau nerima dengerin kebenaran. Di rumah mana? Di Nathan. Oh, Nathan. Lanjut. Iya. Terus udah tuh kan aku bilang orang yang nggak bisa nerima kebenaran gitu ama gak ngedengerin. Terus dia ngotot aja bilangnya gini. Terus orang tuli dan bisu gimana ya nggak bisa ngedenger sama ngelihat katanya gitu loh. Aduh, diputer-puterin ke situ terus akunya, Bunda. Terus makanya saudara ya, kalau Anda itu belum berpengalaman berdiskusi, jangan cuma karena model paham, nggak tahu teknik diskusi. Diskusi itu punya teknik loh, tata caranya bagaimana kita mengcounter, bagaimana kita tidak tergiring. Harus belajar dulu. Kalau kita bisa, semua bisa menjawab kerasa sih, tahulah kita menjawab. Tapi cara diskusi itu paham. Cara diskusi itu ada tekniknya gitu loh. Jadi karena gini, setelah Anda diskusi di sana, Anda di framing, diputar ke sana ke sini, Anda nggak bisa balikin ke dia, mengkonter dia. Itu artinya apa ya? Mereka itu bukan mau tahu. Ingat ya teman-teman, kita diskusi dengan oten-oten itu menjawab mereka itu bukan mereka itu mau tahu, mau paham. Tapi dia berusaha bagaimana supaya menjatuhkan gitu loh. Jadi kita punya cara teknik untuk mengkonter balik dia. Bagaimana dia itu kita menunjukkan bahwa lah begini dan ajaran Anda begini gitu. Jadi jangan setelah diskusi ke sini curhat. Kalau bisa nggak usah naik dulu. Belajar nyimak dulu bagaimana cara
guru nda diskusi, Pak di diskusi, Bang Handi gitu ya. Nyimak dulu, jangan naik. Atau kalau Anda diskusi, jangan selesai diskusi, jangan curhat. Selesaikan masalahmu dengan baik dan benar, oke? Ya. Oke. Ya, siap Bunda, udah selesai juga sih. Pas aku nanya mereka langsung nge-kick. Tapi gini loh, aku mau cerita ya, boleh gak? Aku kan sering dengar diskusinya Bang Zuma kan setiap malam. Terus ku bikin jadi apa? Jadi buat mengantar tidur gitu loh, ngerti gak sih Bun? Assalamualaikum. Jadi kalau udah mau, waalaikumsalam. Jadi kalau mau tidur ya dengerin apa replaynya aja yang sering di record dari YouTube gitu. Iya. Oke. Ya. Oke, Bang RK. Oke, kenapa? Waalaikumsalam, apa yang mau disampaikan Abang? Kenapa ya pada naik dabing-dabing sih? Salam aja untuk Bang Juma. Oke. Salam aja untuk Bang Juma. Salamnya diterima dan Bang Juma dengar itu. Oke. Diterima. Dabling. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini teman aku bukan lagi kalem ya, tapi suara aku lagi ini ya. Nanti aku itu dulu minum kelapa bakar. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kebetulan di sini ada dokter-dokter kita yang masya Allah luar biasa. Terutama ada dokter Bang Juma, ada dokter Bible berjalan itu Pak Desugi, ada dokter Handi Selebes itu Bang Handi ya. Ada dokter wanita kita yang namanya Bunda Rahma. Ini dokter-dokter kita ini adalah dokter-dokter spesialis bagian saraf, ya. Nah, kalau bagian gilanya kita lemparkan aja ke Bunda Rahma, ya kan? Karena Bunda Rahma ini paling ampuh mengatasi pasien-pasien yang bagian gilanya ya. Nah, kalau saraf-sarafnya agak lari ke kiri, agak lari ke kanan, itu bisa diatasi oleh dokter kita Bang Juma. Terus agak-agak dia mulai ngeyel, bisa dialihkan, yaitu dimainkan oleh dokter kita Bang Handi Selebes. Dan kalau nanti dia masalah Bible, kita larikan ke dokter kita Bible berjalan. Masya Allah, begitu lengkap ya. Dokter-dokter spesialis kita di sini sangat-sangat lengkap, luar biasa lengkap banget. Dan saya bagian administrasinya lah ya, misalnya datang, ya sakit apa, bagian gitunya lah ya. Oh sakit ini, bagian apanya, memberikan resep. Nah saya bagian memberikan resep. Nah tadi pasien-pasien yang kabur, yang belum sempat diberikan resep, saya kasih tahu dari sini ya. Untuk yang tadi kabur, resepnya itu cuma minum Kalpanas 1 hari 3 kali. Dan jangan lupa minum pil anjing sehari sekali, karena tadi kalian naik guk. Nah begitu ya teman-temanku ya. Tuh. Jadi tukang parkir aja cukup. Ya kan. Oke ya kan, itulah ya. Saya bagian memberikan resep. Udah estetika gitu. Bun, YouTube live gak? Enggak, itu Pak De lagi itu belum. Laga Ligo, selamat siang. Agama apa? Agama Islam. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan Bang Laga? Dan saya mau menyapa saja ini. Penasaran dengan paket itu. Itu Bunda yang saya pesan itu 10 paket itu ke Papua. Itu yang ada di Bunda Rahma Alhamdulillah. Lewat belakang aja Bang, lewat WA aja. Enggak, cuma mau skincare aja nih. Bang Handi mau salamin aja. Salam. Oke Bang. Iya. Bang, abang pesan skincare buat aku ya Bang? Ya. Pesan skincare buat aku ya? Boleh juga. Di mana kini, Deng? Di mana kini? Enggak boleh kalau Bunda Rahma. Di mana kini, Deng? Juga. Bang Laga ditanya sama Bang Handi, di mana? Oh, nggak dengar saya ya? Dengar. Ya. Sabar dulu. Jaringan di setahu tuh biasa pedalaman jadi kurang bagus. Di pedalaman ini, di Papua ini. Di pedalaman katanya Bang Handi. Oh, yang kemarin itu. Bagaimana Bang Handi?
Ya udah dijawab pertanyaanku. Oh, di pedalaman. Oke dah, cukup. Bagaimana? Udah Bang Andi udah ini dah. Oke, ya dilanjut. Saya izin turun ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang agama Kristen, ayo silakan kalian naik. Mari kita belajar menyimak, ya kan. Terus yang mau dibimbing sama dokter-dokter kita silakan naik. Ini dokter-dokter luar biasa tahu kalian. Ayo Bunda Rama mau promosi? Oke, baik. Di waktu yang luang ini ya, belum ada terjadinya diskusi, kita akan mengambil peluang ini untuk mempromosikan produk yang diluncurkan oleh gurunda kita ya, Bang Zuma, kerjasama dengan Mbak De. Oke ya, ini produknya skincare ya teman-teman saudaraku. Ini adalah produk kecantikan. Jadi yang merasa mukanya agak-agak kurang mulus gitu boleh. Ya, ini terdiri dari 4 item ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada krimnya, terus ada itu serumnya. Jadi serum dulu baru krimnya ya. Jadi 4 item ini dibanderol dengan harga yang murah ya. 95.000 di luar ongkir ya saudaraku ya, di luar ongkir. Di 95.000 itu udah 4 item. Jadi untuk mengorder silakan dihubungi akun sahabat Bang Zuma, akun Bang Handi, atau ke aku pun boleh ya, DM. Nanti kita kasih nomor WA adminnya atau adik kita Sadli. Beliau yang mengolah semua itu ya saudaraku. Jadi boleh menghubungi kami atau langsung ke akunnya sahabat Bang Zuma yang dikelola oleh Sadli. Ada nomor WA di situ ya. Jadi gitu aja ya teman-teman ya saudaraku. Ini penjualannya sebagian disisihkan untuk api, untuk kas api ya. Kenapa? Untuk membantu para mu'alaf kita, untuk membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota api, kegiatan api ya, bukan pribadi ya, kegiatan di organisasi kita, di yayasan kita. Oh, dibesarin, lambat benda besarin. Oke, itu ya terdiri terdiri dari 4 item ya teman. Itu sabunnya, pencuci mukanya, kemudian tonernya, kemudian serumnya, kemudian krimnya. Krimnya boleh siang malam ya saudara ya. Kalau serumnya itu cukup malam hari. Jadi silakan diorder ya. Ini untuk membesarkan juga api, karena sebagian murni ini bukan keuntungan hanya untuk keuntungan gurunda kita ya. Bukan, ini untuk membangun yayasan kita yang kita dibawa mewadahi kita semua ya saudaraku ya, supaya Islam itu bersatu ya, untuk memberi kekuatan kepada yayasan kita api. Jadi kalau ada kegiatan api, ada undangan ke sana kemari, ada pokoknya adalah pertemuan ya untuk membesarkan yayasan kita ini dan untuk menalangi keperluan kebutuhan para mu'alaf. Nah, api itu enggak, kalau udah besar bisnis ini, api enggak ini lagi, kita enggak membuka donasi lagi saudaraku ya. Insya Allah kedepannya gitu tujuan Gurunda ya, untuk mensejahterakan semua anggota-anggota dan secara umum itu mensejahterakan umat Islam pada umumnya ya. Jadi silakan diorder ya saudaraku ya. Sekian ya host, silakan diambil alih. Terima kasih. Oke, harganya ya tidak disebutkan oleh Bunda Rama, saya sebutkan harganya. Harganya 95.000 lain ongkir. 95.000 dia harga promo ya. 95.000 lain ongkir. Jadi kalian beli skincare 95.000 dapat 4, yaitu dimana sabun cuci muka, terus tonernya, terus krimnya dan serumnya. Nah, bagi kalian yang flek, yang jerawatan, mau jerawat batu, jerawat manis, jerawat kucluk, terserah lah ya, pokoknya yang namanya jerawat. Nah, itu bisa diatasi dengan memakai skincare design. Skincare design ini
sudah BPOM ya. Ingat, sudah BPOM dan ini adalah halal. Jadi bagi kalian yang ingin mencobanya, bagi kalian yang ingin cantik secantik Bunda Maria, silakan kalian pesan. Dan ini harga promo ya, harga promonya itu 95.000, dia sudah dapat 4. Nanti harga normalnya itu 130. Nah, selagi promo, mari kalian pesan ya. Nah, teman-teman yang dari mana? memesankan membuat istrinya cantik atau Makassar. tetangganya Oke, Dari Makassar ini Mbak Dini. Ini dari Makassar ya. Izin, dari Makassar, izin Bunda. ingat. Ada suara siapa tuh? Saya. Oke, lanjut. Ini aku nggak respon WA-nya karena order kemarin banyak orderan. Terus kok ngapain kau? Terus barang kita lagi sold out, udah habis 1000 pieces. Jadi kita lagi pesan kembali di pabrik, lagi OTW. Jadi aku nggak sengaja nggak balas WA-nya teman-teman karena aku takut nanti ngamuk-ngamuk orang itu karena lama pengirimannya. Pantes mereka ngadu ke aku. Sadli nggak baca. Iya, aku juga pada DM gara-gara kau ya Sadli punya kerja. Jadi ku balas tadi DM orang itu, berapa orang yang DM aku. Iya, cukup. Nanti kita sudah ada akun ini TikTok Shop. Jadi teman-teman nanti tinggal pesannya lewat TikTok Shop aja. Ya itu mantap. Atau Shopee gitu ya teman-teman. Nanti kalau barangnya sudah ready aku infokan kembali. Makasih. Masya Allah. Masya Allah ya. Itu tadi suara daripada owner ya. Owner daripada desain. Jadi teman-teman sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Jadi teman-teman ini Bunda buat pesan buat mantan pacar boleh nggak, sakit kau. Mantan pacar kau kalau punya laki cemana? Rusak rumah tangga orang kau. Jadi ini ya. Buat teman-teman yang boleh dipesan dan itu tadi suara daripada owner, daripada desain. Jadi kalian tunggu ya, sabar banget ya. Jadi kalian harus bersabar dikarenakan semua produknya sold out ya. Semua produknya sold out. Jadi kita tunggu produk-produknya datang kembali untuk pesanan berikutnya, oke? Oke, kita sapa dulu di Siombing. Selamat siang, agama apa? Siombing, buka mute-nya bang. Siombing. Selamat siang Bu. Agama apa bang? Islam, alhamdulillah Islam. Oh, ya apa yang mau disampaikan bang? Tidak ada Bu, saya cuma menyimak aja, simak. Oke, imannya di bawah aja ya. Iya Bu. Siombing ini sama dengan Semar apa? Dia bareng sama si Laban, Nababan, Utasoid. Oke. Dulu pacar, sekarang jadi istri. Nah, belilah, kau belikanlah istrimu. Belinya jangan tanggung-tanggung 3, 5. Udah itu, udah live itu. Channel apa? Udah apa, yang di Bang Juma di apa? Diusir suruh masuk ke Balwab TV. Tapi Bang Juma udah mati kok YouTube-nya. Belum. Masa sih? Belum. Masih ada 1000 lebih itu. Diusir, suruh masuk ke Balwab TV. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya, bentar dulu Nora, boleh? Ustadz, saya WA udah Ustadz balas ya Ustadz? Udah. Oh ya Ustadz ya. Oke, bentar ya. Bang Juma, mohon maaf izin ya Bang, mohon maaf Bang. Kalian penontonnya Bang Juma yang di YouTube 1000 orang, pindah kalian ke Balwab TV, cepat. Pindah sekarang. Subscribe, like dan komen. Buruan. Udah Bang Juma lagi minum kopi tuh. Jadi minum kopi dia terbawa dengan lamunan, akhirnya dia tidur ya. Jadi kalian sekarang yang ada di YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M. Abbas, kalian sekarang pindah. Yang 1000 orang pindah kalian. Cepat ke Balwab TV. Ngapain pula lagi kalian di situ? Bang Juma lagi rehat itu. Bang Juma itu ngopi. Ngopinya campur masako, kan? Akhirnya ketiduran. Cepetan. Ayo cepat pindah kalian. Suaranya KS ini bagus dibuat acaranya. Bagus kayaknya.
Minta itu baik-baik, bukan kayak gitu. Mana sih? Enggak pakai headset aja udah sakit. Netizen itu senang kayak gitu kan gitu loh. Bukannya malah minggat, malah pada datang. Malah mereka merindukan, Bunda kok tumben kalem, malah kayak gitu loh mereka. Bunda kok tumben kalem katanya. Ih, terus aku harus Mau makan gimana? dulu, dilanjut. Mau makan Iya. dulu aku. Siap Pak De, makasih Pak De. Mereka itu justru kalau aku kalem ya, mereka nih, Gue dikira sakit. ayo, aku besarin dulu aku ya. Iya Mbak Esti, waalaikumsalam ya. Makasih ya Lebon. Itu udah pada pindah mereka. Tapi kalian cuma pindah berapa orang lain? Arah lain Tunggu dulu ya, aku ini hidup dulu. Soalnya aku lagi nggak pakai hijab. Nah ini nih ya guys, Baluap TV guys. Nih ya, Baluap TV nama YouTube-nya ya. Jadi teman-teman saudaraku terkasih tersayang, terlove buat kalian, saudara simanku. Sekarang kalian tuh takutnya itu Baluap TV ya guys nih. Baluap TV nama channelnya Baluap TV. Ayo dong di-subscribe, like dan komen Baluap TV. Nah, penonton-penonton yang ada di YouTube Bang Juma, pindah kalian ya sekarang ya. Oke, bro, thank you. Orang awak ini tak, saya bukan orang Padang. Saya orang Medan. Oke. Waalaikumsalam. Absen dulu Bun ya, thank you Ambar Nigrun. Waalaikumsalam Begundal. Woi, omelanmu mantap kali bah. Thank you Ardin Aiden. Upil saya Sadir, upil saya apa di YouTube itu? Suaramu itu Mak. Kenapa suaraku? Itu Ayo, komentar guys. di YouTube. Iya Pak De, komentar di YouTube aku bacain. Oke, mantap. Lanjut. Oke. Berisik Baluap deh Amela. Ini dari Bang Juma gua kemari. Makasih. Hari Santana Smot. Memang lah kalian itulah kan. Aduh, aku ini murid Bang Juma yang gak ada akhlak ini. Jadi kalian sekali-sekali kalian nonton lah di YouTube aku ya kan. Kebetulan abang kita lagi ngopi, jadi ngopinya campur obat tidur tadi. Ya kan? Aku udah Bunda ya, thank you. My family Jetmi, hajar Bunda apa yang mau dihajar. Krisnada, habis pindahan, thank you. Baru thank you. Kok belum biru gua kayak Oten Minori. Nanti ya, soalnya HP yang ada YouTube-nya lagi dipakai live ya. Nanti dikasih kunci biru. Waalaikumsalam Kadir, Masya Allah. Udah gabung, like, komen, dan saya thank you. Tuhan Gondrong Orkes, Mak. Lebon, Ma Estin, maitkanlah kubirnya, Mak. Gak ada Oten gue. Aku udah Banyak banget pancing tuh, tadi. 48 yang masuk tuh. Suruh subscribe semua, suruh subscribe. Iya, subscribe ya woi, subscribe, like, dan komen. Ih, memang untunglah Bang Juma gak abang matikan YouTube abang ya bang. Memang abangku paling baik lah kok bang. Bener Bang Juma. Gak sia-sia lah abangku jadikan guru internasional ya bang ya. Untung YouTube-nya belum dimatikan jadi. Bang Juma, thank you abangku. Memang berkah selalu bang. Sehat-sehat ya kok ya bang ya. Karena kalau abang gak sehat, nah udahlah. Tini, waalaikumsalam. 63 naik. Iya naik deh, Masya Allah. Waalaikumsalam Subscribe ya, subscribe ya. Subscribe. Masya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku baca komentar YouTube dulu ya guys, yang di TikTok. Ayo, Rahman, Kak, sekolah apologit udah ada Kak. Itu Bang Juma yang punya sekolah apologit. Datang aja ke Makassar. Udah subscribe ya, thank you Hari Samtana Smooth. Ceu katanya. Mandala Wangi. Nano Angga, dasar Bunda. Kalian ya. Wis 71, Masya Allah. Waalaikumsalam Andi. Kunci biru nanti wajib bersiap. Tenang itu. HP-nya lagi dipakai live. Siap, aman itu, aman. Semuanya nanti kalian kasih kunci biru. Biar bisa kalian tokok kepala Okten yang ada di situ. Waalaikumsalam Anjau. Ya Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa kalian. Udah subscribe Fata Morgana. Thank you. Swagi Ahmed. Waalaikumsalam. Baluap. Berisik kali gue bokir. Andri Purnama, thank you. Ayolah, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. YouTube Baluap channel Baluap. Baik, Baluap TV. Aku udah Bun, thank you MN. Masya Allah. Ismail Mail, Baluap gacor.
Udah subscribe gua kan, thank you. Di subscribe saudara, iya Andre ya, di subscribe semuanya ya. Debbie Nur Hikmah, waalaikumsalam, udah di subscribe, thank you. Nila, thank you. Jangan iya, nanti gua kasih kunci biru kalian, biar bisa kalian tokok kepala hotel di situ ya. Ismail, Mail, Baluap Gacor. Dia thank you, masya Allah. Iya, channel baru salam channel, oke. Okay? Cil Usa, waalaikumsalam. Gak ada kopinya di sini balik. Jack Imot, usepak kok ya. Nanti ku kasih kok kopi campur masaku. Udah subscribe, Bu. Thank you, suara amin. Masya Allah, luar biasa. Ayo guys, subscribe YouTube Baluap TV. Dari Medan Johor udah sabrek ya, thank you Bimar Joki, masya Allah. Muji Zulpika gacor kali, kau tengok lagi kayak gini memang gaya Medan. Kau memang gaya Medan kayak gini gacor. Kalau nggak gacor mana main kita ya kan. Siti Rahma, waalaikumsalam. Sampurna Wahida subscribe ya Bun, thank you. Masya Allah, luar biasa kalian saudaraku. Ayo dong yang penonton YouTube dari Bang Juma pindah ke Baluap TV. Ayo guys. Bunda Esti berisik, Abu Bakar Bofis. Kalau nggak berisik aku nggak seru. Keren, 92. Metro Lampung menyipa, Paut Mahmud Metro, thank you. Masya Allah, luar biasa. Kok ini dia login Pak De? Horas juga Ahmad Harahap kayaknya. Oh Pak De di sini dia login Pak De. Awas kesel Adi Iskandar. Aku sudah 3 kali gitu. Ayo teman-teman ya yang dari YouTube-nya Bang Juma nonton ke YouTube aku Baluap TV, masya Allah luar biasa. Aduh. Nggak login kok bagus ini kok. Bagus ya. Kok di HP ku login malah. Ini berarti HP ku bermasalah. Saya lihat dari apa gerakan suara kuning-kuning itu. Bagus lanjut. Lanjut. Oke, masya Allah luar biasa nih orang ini. Siapa lagi kalian? Woi, kalah nyaring ini speaker orkes dorong. Woi, tukang ondrain orkes. Masya Allah luar biasa kalian. Woi, kunci biru Bunda sabar, HP-nya dipakai live. Ayo ya, yang nonton di tempat di YouTube-nya Bang Juma silakan pindah ke YouTube Baluap TV. Baluap TV ya. Masya Allah luar biasa kalian. Wah gila banget nih. Ayo anyway sombong kali siapa? Ustadz Akal Sehat Official. Aku sudah subscribe, thank you. Ini Ustadz Akal Sehat bukannya si Julius ya? Anu apa ini namanya jaringanmu ini? Ini kesilang nih, tengok nih. Makanya jaringanku kena. Kesilang nih. Tapi sama Pak, iya jaringanku kena. Terputus lah. Aduh. Terputus kayaknya. Jaringannya kena. Kesilang nih, coba dicek dulu itu apa internetnya tuh. Wifi. Ya wifi-nya itu. Kesilang soalnya di situ. Tadi yang makan. Bagus wifi ku Pak De. Hah? Wifi ku bagus. Ya, kenapa ini tiba-tiba kok gini? Bagus. Ini kita di TikTok kan pakai wifi nih. Iya. Ya itu yang saya herankan, kenapa bisa begitu? Nah. Ini kita ngobrol di TikTok. Udah putus Dante, udah putus. Apanya putus? Itu yang di YouTube, aku kan udah masuk. Udah putus. Kenapa gitu? Sinyalnya putus itu, tapi aku juga masuk. Ada lagi YouTube-mu udah putus. Iya wifi-nya itu. Tipot sama Oten enggak? Di report. Tapi kalau wifi-nya bermasalah, ini TikTok kita lancar jaya. Saya makan dulu. Oke, siap. Ya aku mau turun dulu lah ya, Ustadz Sugi, Firly, Nora, Bang Zuma, host. Terima kasih ya Bunda Rahma. Pamit dulu ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan di atas sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blokir. Ya. Itu
dekat sama ininya enggak apa namanya? Anu wifi-nya itu. Kalau bisa pakai kabel LAN aja biar aman dia. Pakai kabelan gimana maksudnya Pak De? Namanya kabel LAN. Tanya aja tukang komputer, tanya kabel LAN gitu. Tapi tengok tuh Pak De, di tempat wifi Pak De tengok tuh wifi-nya gitu kan nggak turun itu ha. Iya, tapi di OBS nggak apa dia. Tengok itu kesilang tuh di OBS tuh. Aneh ya, kabelan namanya ya. Kabelan ya. Itu nanti kan ada colokannya itu LAN tuh.